Selamat sore ya, kita sore nih. Halo Mbak Hani, apa kabar Mbak? Halo, malam semuanya. Alhamdulillah sehat. Ardin apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Oke, sekarang sudah ada 27 partisipan, dikurangin 2 sama kita lah ya, jadi 25 nih. Kita sambil tunggu ya teman-teman yang lain ya. Oke, ini sebelum kita mulai, mau tanya dong teman-teman yang datang ke sini, sekarang kerja remote atau enggak? Udah kerja remote atau gimana nih? Kalau boleh tahu, kalau ada yang mau sharing. Kata Kak Zuli, halo malam semuanya malam Kak Zuli. Kita tunggu sampai 19.17 ya buat mulai. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Di sini ada Kak Putri, aku masih double job Kak. Oh oke, jadi remote sambil full time ya. Oke, ini aku salut banget sih sama teman-teman yang full time terus punya remote itu kayak wow, waktunya keren banget. Managing time-nya. Oke, ada yang mau sharing lagi? Makin banyak ya, karena mungkin habis azan Isya, jadi masih pada mau sholat dulu atau sebagainya. Kalau ada yang mau sharing lagi boleh. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan, membahas tentang mental wellness hack for a sustainable remote career gitu. Jadi temanya buat teman-teman yang sudah mulai remote job atau teman-teman baru yang mau mulai gitu lagi, considering gitu ya, mempertimbangkan, ternyata apa sih yang dialami sama teman-teman remote career ini gitu. Jadi kita akan bahas pada malam hari ini. Jadi welcome to our webinar untuk teman-teman semua yang hadir dan semoga webinar pada malam hari ini, sharing-sharing-nya juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, jadi working remotely, but jadi teman-teman yang mungkin remote work, kerja dari mana aja ataupun dari rumah, pernah merasa feeling isolated nggak sih? Kayak, "Aduh apa-apa sendiri ya," gitu. Karena aku sebenarnya ngerasa ya, karena aku, teman brainstorming aku adalah ChatGPT gitu ya. Walaupun pada akhirnya nanti harus validasi ke human gitu ya, entah itu ke suami, ke Mbak Hani gitu sebagai partner aku. Terus ada still struggling to find clients, ada productivity, dropping. Nah, ada nggak sih teman-teman yang ngerasain ini? Mungkin aku juga mau tahu nih dari Mbak Hani, Mbak Hani pernah ngerasain hal-hal 3 ini atau bahkan di luar ini ada nggak sih Mbak selama ber-remote career? Pernah banget dong. Malahan ya, aku kalau cerita sedikit nih, bahkan kayak dulu tuh sebelum mulai, remote working ya, tapi Ardin mungkin sebelumnya ada teman-teman yang baru join juga deh sama webinar kita ya. Mungkin Oh kita iya, kenalan sedikit dulu ya Ardin. oke oke. Oke, jadi teman-teman yang baru datang ke Growth Loop, kenalin aku Ardin Makarim sesuai namanya yang ada di layar. Dan ini ada Mbak Hani. Kami berdua ada di Growth Loop, kita sama-sama bangun Growth Loop, terus juga ada komunitasnya juga Growth Loop, dan kami berdua juga sama-sama mulai remote career di tahun 2022. Gitu. Nah, kalau dari Mbak Hani sendiri, mungkin Mbak Hani mau cerita sedikit nih perjalanan remote career-nya dulu deh sebelum bahas tentang overwhelming atau feeling isolated. Iya iya. Jadi, aku sendiri sih sebelum remote career tuh panjang banget ya sebenarnya perjalanannya dari udah pernah jadi budak korporat juga gitu kan, udah pernah jadi, udah pernah bikin bisnis gitu. Nah, bahkan yang terakhir itu tuh sebelum aku mengenal remote career itu aku terakhir, jadi makeup artist, Arnin, gitu. Wow, Cuman ada saat itu bakat kreatif-kreatifnya ya? iya, karena seneng aja nyoba segala sesuatu yang baru gitu. Jadi saat itu memang kayak pengen ya udah nggak mau kerja setiap hari, nggak mau kerja full time 9 to 5 gitu tuh, udah nggak mau gitu ya, udah capek, kasihan anak-anak juga gitu. Gimana sih caranya nyari uang yang, ya udahlah misalkan cuman seminggu sekali aja gitu keluarnya gitu. Jadi waktu itu, ya udah gitu jalan, oke. Nah terus 2022 itu kan pandemi ya, gitu dan pandemi itu ya udah nggak ada yang ambil job make up kan gitu kan, karena akad aja online kan waktu itu gitu. Akhirnya yang, biasanya setiap minggu ada income, terus tiba-tiba pandemi, ya udah deh pasti aku yakin sih banyak teman-teman yang kena dampaknya juga gitu ya di pandemi. Mungkin kecuali ini ya, kecuali, pengusaha masker kali ya, dia sama hand sanitizer kayaknya. Gitu Ardin. Jadi, aku mulai 3 tahun yang lalu mengenal, remote career ini. Terus kalau ditanya pernah overwhelm atau enggak, atau feeling isolated,
jelas pernah banget ya. Jadi justru awalnya tuh aku dulu kalau personality test ya Ardin ya, aku tuh masuknya ekstrovert gitu. Terus setelah berkarir secara remote dan bergaul dengan laptop setiap hari, kalau aku tes lagi sampai sekarang itu aku jadi introvert. Mau berkali-kali aku ngambil tes itu jadi introvert, bisa kayak gitu loh. Karena mungkin Iya ya. udah iya, udah maksudnya ya walaupun bersosialisasi punya ya bener ya memang punya komunitas yang positif dan suportif itu penting banget gitu. Cuman maksudnya karena kita memang nggak bersosialisasi setiap hari gitu jadinya ya terbentuklah seperti itu gitu. Jadi ya itu pernah banget lah pasti. Kalau Ardin gimana? Iya, sama aku juga ngerasain hal yang sama. Kalau boleh cerita sedikit kalau perjalanan tapi, sebelum masuk aku sebenarnya aku ada menarik sebuah benang merah gitu ya, Mbak Hani tuh fokus nggak mau kerja 9 to 5 terus akhirnya ketemu sama dunia VA atau ketemu dunia remote work gitu kan, terus akhirnya sekarang jadi course manager. Jadi, apa yang kita fokusin itu pada akhirnya bisa kita dapetin gitu ya, Mbak Hani, gitu. Karena Benar benar. dan Mbak Hani tuh berani langsung keluar juga tadi kan, jadi menarik banget gitu. Mungkin nanti bisa dibahas nih sama Coach Abu Navid tentang mindset kita gimana sih buat menarik hal-hal yang mau kita yang kita mau gitu kan. Terus, kalau aku sebenarnya kurang lebih sama sih Mbak Hani gitu. Aku kalau dulu jadi aku lagi hamil gitu kan, udah lagi hamil terus udah berencana resign gitu. Aku udah mempersiapkan sebuah toko sayur. Konsepnya kayak sayur-sayur di Hero gitu kan, ada kulkas, aku taruh di kulkas, tapi ternyata di lingkungan rumah aku kalau sayur masuk kulkas disangkanya nggak fresh gitu kan, kalau daging frozen juga, "Ah, udah lama," padahal nggak gitu, padahal justru itu bagus menghindari bakteri gitu kan, akhirnya ya udah gulung tikar sebelum lahiran gitu ya, jadi belum sempet resign udah gulung tikar duluan toko sayurnya, padahal udah kontrak 6 bulan gitu ya, udah lumayan lah keluar budget gitu, akhirnya dengan ada trauma sedikit sebenarnya, "Duh kalau harus bisnis lagi apa ya?" Gitu. Sedangkan waktu itu udah mau lahiran, aku juga sama kayak Mbak Hani, aku udah anak kedua waktu mau lahiran tuh kayak, "Kayaknya aku nggak mau deh kalau harus kerja kantoran lagi," gitu. Akhirnya ya udah lahiran, habis lahiran, ternyata pas lagi cuti lahiran kantor aku ada ada ini ya, ada isu akhirnya bubar kantor aku. Jadi lagi cuti lahiran harusnya dapat reimburse reimburse rumah sakit malah Malah ini ya, malah nggak dapet gitu, ya udahlah akhirnya mencoba apa ya, bisnis apa ya, sama sih aku sama kayak Mbak Hani, jadi aku mencari gitu apa yang bisa dikerjain dari rumah, dan akhirnya mulai dari remote working ini, dari awalnya aku dulu virtual assistant, bayarannya dulu cuma $5 per jam, teman-teman mungkin teman-teman cari info virtual assistant $30 per jam, $20 per jam, enggak teman-teman, kalau mulai dari awal jujurly aku $5 per jam gitu. Jadi, ya udah tapi terima aja dan ngerjainnya dengan happy gitu ya. Itu sekilas sih tentang perjalanan remote karirnya. Oke, nah ini balik lagi nih Mbak Hani, tadi terkait kalau kerja di rumah gitu kan yang tadinya ekstrovert jadi introvert ya, gitu. Jadi, merubah mungkin itu juga karena perubahan mood nggak sih Mbak kalau misalnya tes, kepribadian? Ya bisa juga ya, tapi kayak aku nyobain berkali-kali tuh jadi tetep aja hasilnya introvert lagi. Bisa gitu Oke. ya? Mhm Nanti mhm. mungkin kita bisa tanya ya sama Coach Abu ya, kok bisa kayak gitu jadinya? Iya, siap siap. Oke deh, nih berarti langsung aja deh kita ke Coach Abu. Coach Abu Navet sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Kita perkenalan sedikit dulu ya sama Coach Abu Navet, nanti juga dari Coach Abu akan menambahkan. Jadi, kalau Coach Abu ini sudah 20 tahun pengalamannya sebagai trainer. Ya, halo Coach Abu, selamat datang. Coach Abunya sudah hadir Halo, bersama kita. Dan di sini ada a trainer of an SAS multinational company. Jadi SAS itu service as software as a oh service. iya, software as a service. Jadi produk digital ya, Betul. Coach Abu. Jadi udah pengalamannya bahkan udah jadi trainer nih gitu. Terus an associate career, and life coach dan ada punya 3 sertifikat ya. Coach Abu ada certified self mind mastery coach, ada certified excellence trainer profesional, a certified hypnotherapist. Jadi tentang pikiran-pikiran semua nih kayaknya kan ada mastermind sama hipnoterapis gitu. Jadi Betul. iya menarik. Berarti dari Coach Abu silakan menambahkan dari pengalaman ini dan teman-teman yang mau connect sama Coach Abu juga boleh, di sini ada Instagram-nya, ada LinkedIn-nya, dan ada X-nya gitu. Oke, untuk Coach Abu, untuk waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Andin, Tani. Selamat malam teman-teman.
senang banget ya saya bisa di sini nih diundang sama Growth Loop. Terima kasih banyak nih buat Teh Hani sama Mbak Ardin ya. Ada panggilan khusus nggak nih untuk teman-teman Growth Loop mungkin? Nggak ada sih, Coach. Ada ya? Iya. Ya, kalau gitu, bismillah kita mulai ya. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Eee, Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Sekali lagi terima kasih untuk undangannya di momen yang menurut saya nih, malam ini luar biasa ada 40 kurang 3, 37 orang di sini ya, teman-teman sudah meluangkan waktu malam-malam gitu ya, untuk menyimak atau mendengarkan sharing session. Saya sebut ini sebagai sharing aja ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat nih untuk kita semua. Ngomongin virtual karir, ya kebetulan saya juga pernah merasakan dan masih sampai saat ini, tadi ada yang bilang double ya, saya juga saat ini double juga nih. Jadi kerja di kantor juga, plus masih suka garap project-project online juga gitu. Oke, mungkin kita langsung masuk materi aja ya. Tadi, udah di-spill dikit-dikit nih sama Mbak Ardin dan Teh Hani. Temanya, eee, main mental wellness ya, mental wellness hacks, for sustainable remote career. Artinya goal-nya malam ini adalah yang kita pengen, sama-sama dapatkan adalah gimana sih ngebentuk sustainable remote career, kurang lebih gitu ya? Tadi mungkin di awal udah ditanya juga nih, saat ini teman-teman yang hadir di sini nih memang sudah, memulai remote career-nya atau bahkan mungkin ada juga yang baru mau, merintis, baru mau mulai gitu ya. Tapi di tema malam ini artinya sustainable remote career ini akan kita tempuh melalui mental wellness atau apa sih peranan mental wellness mungkin kurang lebih gitu ya. Di awal juga udah di-spill tuh, tantangan ketika kita punya remote career apa aja sih gitu ya. Tadi ada yang, mungkin poin-poinnya, overwhelm lah, loneliness gitu ya, ngerasa sendiri segala macam gitu. Nah kita bahas malam ini ya teman-teman ya. Boleh next, kita coba nah, ngomongin mental wellness. Ini kan yang mau kita capai ya, artinya ada yang mau kita hindari ya teman-teman, yang mau kita hindari berarti mental unwellness, gampangnya gitu aja ya, tinggal tambahin un aja gitu kan. Apa aja sih gitu di dalam remote career ini, mental unwellness yang biasanya dirasakan nih? Teman-teman di sini juga mungkin pernah ngerasain juga nih ya. Pertama mungkin ada self doubt, itu kayak ngeraguin diri sendiri, khususnya ketika mau kita mulai, karir sebagai remote career di sini ya atau remote worker. Nggak tahu mungkin Teh Ani atau Mbak Ardin dulu di awal pernah nggak ngerasain gitu, mungkin teman-teman di sini pernah ngerasain kayak, "Aduh gue bisa nggak ya?" Gitu. Atau di sini ada yang mungkin sudah pernah ikut ambil kelas tapi ternyata masih yang ngerasa, "Aduh bisa nggak sih ini?" Gitu kan ya. Nah itu salah satu bentuk mental unwellness-nya. Frustrated. Kayak frustrasi, oh udah nyoba beberapa kali, apply berapa puluh kali, tapi kok belum dapat juga misalkan gitu. Fear of being seen, bahkan ada juga yang struggling nih. Kalau tadi Teh Hani mungkin awalnya eksternal, sekarang begitu jadi, remote worker ya, tiba-tiba bisa jadi, sorry dulu, ekstrovert ya dulu ya, terus jadi introvert. Mungkin ada kebalikannya nih, teman-teman yang introvert, yang biasanya nggak bisa tampil atau misalkan, aktif di sosial media segala macam, terus kayak yang, "Aduh, bisa nggak ya?" Ada rasa takut nih untuk bisa dilihat sama orang banyak, untuk tampil, untuk branding segala macam. Atau insecurity, perasaan insecure. Bisa nggak ya bersaing dengan banyak orang misalkan, lack of clarity. Jadi kalau remote career itu banyak yang bilang bahwa nggak sejelas, karir di tempat kerja misalkan gitu. Ada perasaan yang, "Bisa nggak ya? Bagus nggak sih di sini peluangnya?" Mungkin ada perasaan seperti itu. Itu salah satu bentuk mental wellness juga. Atau ada lagi burnout. Yang mungkin sudah dapat klien, ya, sudah menggarap beberapa project, kemudian kok ngerasa burnout. Sebenarnya burnout ini nggak cuma di remote career aja ya, seringkali juga kita yang kerja di kantor juga ngerasa burnout juga gitu. Kemudian ada apa lagi nih mental illness, loneliness tadi sempat dibahas juga di awal. Kayak semua sendiri, yang biasa mungkin kayak ketemu sama teman kerja gitu kan, terus tiba-tiba kerja sendirian-sendirian gitu ya. Lack of motivation, motivasinya tiba-tiba ngedrop, ada apa lagi mungkin di sini, anxiety. Nah, ini yang kayak banyak banget,
dari kita yang mungkin pernah merasakan anxiety, ya. Di remote working juga kayak yang, aduh, ini bisa nggak ya? Bulan depan lanjut nggak ya? Mungkin ada perasaan kayak gitu tuh, anxiety berlebihan akhirnya. Imposter syndrome mungkin ada juga yang pernah ngerasain kayak yang, "Ini emang bener gue bisa apa enggak sih?" Gitu ya, atau meragukan diri sendiri juga gitu ya. Ada apa lagi nih mungkin, unwellness yang lainnya? Nah, boleh juga teman-teman di sini kalau misalkan ada yang belum di-listed tadi ya, boleh di kolom chat juga nggak apa-apa. Nanti kita coba lihat, apa sih unwellness yang biasa dirasakan oleh kita yang remote working gitu ya. Nah, kenapa sih itu bisa ada unwellness tadi, ya mental unwellness tadi kenapa bisa ada, ini kita coba bahas malam ini, saya coba sharing apa yang saya tahu, semoga bermanfaat ya. Yang pertama perlu kita pahami teman-teman, saya memperkenalkan synergy of three di sini, mungkin udah pada tahu ya. Jadi kalau di sini ternyata ya, mungkin kita udah tahu nih, tapi baru seringkali nggak sadar aja gitu ya, ternyata pikiran kita itu saling terkait dengan perasaan dan juga fisik kita. Jadi ketika stres gitu ya, kayak tadi tuh mental awareness tadi, itu akan pengaruh ke perasaan kita gitu kan ya. Kemudian perasaan ini parahnya bisa pengaruh ke fisik. Siapa yang di sini punya asam lambung? Saya sendiri punya ya. Nah, itu biasanya kalau misalkan, asam lambung, GERD gitu, itu kan udah ke fisik. Jadi kayak misalkan, ya kita mentalnya lagi nggak baik-baik saja, ke perasaan, anxiety, tidurnya nggak bener, ya akhirnya juga ke, fisik juga. Nah ini saling terkait. Nah ini kita perlu pahami dulu, dari sinergi of three ini yang nanti bisa menjadi salah satu hack-nya kita, di mana ketika misalkan dari segi mind atau pikirannya kita yang kena, kita coba hack-nya di fisiknya, gitu ya, atau misalkan dari emotion-nya. Atau misalkan dari gimana caranya supaya fisik kita baik-baik saja, ya kita olahnya mulainya dari, pikiran kita. Ya kenapa? Karena emang 3 faktor di dalam diri kita ini saling bersinergi ya, saling terkait. Oke, kita lanjut bahas lagi kenapa ini bisa kejadian atau bisa adanya mental unwellness tadi. Jadi kita mind our mind, kita perlu hati-hati dengan pikiran kita ya teman-teman. Mungkin ini sering dapat nih materi semacam ini bahwa ternyata ngomongin pikiran itu kita ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar ya. Dan yang peranan paling besar ternyata adalah pikiran bawah sadar kita atau subconscious mind. Di sini dikatakan berbagai macam hasil, riset lah ya, ada yang bilang 90% 10%, ada yang 88% 12%, tapi yang pasti yang paling berperan penting adalah si subconscious mind-nya kita atau pikiran bawah sadar kita. Ya, dibandingkan pikiran sadar atau conscious mind-nya kita ya, di sini dibilang cuma 10%. Kenapa? Ya, ada pembagian tugasnya sebenarnya kayak misalkan pikiran sadarnya kita nih, itu akan menjalankan fungsi critical thinking, logical thinking-nya kita, berpikir logik, short term memory adanya di pikiran sadar, willpower. Tapi pikiran bawah sadar kita justru lebih besar peranannya, seperti misalkan belief-nya kita nih, apa yang kita yakini, kreativitasnya kita ada di pikiran bawah sadar. Development stages, tahap-tahap development-nya kita ada di pikiran bawah sadar, emotion, feelings, kebiasaan, gitu ya. Terus kemudian juga, kalau kita ada kecanduan, bahkan kayak yang teman-teman mungkin di sini, kalau ada yang, merokok contohnya lah ya, itu sulit sekali berhenti ngerokok gitu kan. Nah, itu ada di pikiran bawah sadar. Imagination, intuisi, values atau nilai-nilai yang kita, eee, apa namanya, kita yakini. Long term memory itu semua di subconscious mind-nya kita, di pikiran bawah sadar kita, ya. Dan mungkin, teman-teman juga mungkin sering dengar nih, contoh kayak misalkan, eee, "You can if you think you can." Nah, ini kan ngomongin pikiran nih, sering dengar mungkin ya. Kita bisa kalau kita berpikir bisa. Nah, ini terkait dengan pikiran. Terus segala macamnya lagi. Nah, pikiran bawah sadar ini yang akhirnya kita diminta untuk hati-hati. Apa yang kita khawatirkan misalkan, seringkali mungkin pernah dengar ya, apa yang kita khawatirkan kemungkinan besar akan terjadi. Nah, ya kekhawatiran kita ada juga di pikiran bawah sadar juga, gitu. Nah, di sini kita akan coba bahas mental unwellness tadi dan sebaliknya kita pengen
lakukan hack supaya unwellness tadi jadi wellness gitu kan ya. Itu kita perlu pahami bahwa kinerja pikiran kita yang tadi saling terkait dengan emosi dan juga fisik ya, itu simpelnya, saya bikin simpel ya, cara kerjanya sama seperti aplikasi mobile phone atau software, teman-teman. Kebetulan saya dulu kuliah sebenarnya jurusannya, IT ya, programming, tapi kok lulus malah, ngajar gitu ya, mau jadi trainer gitu kan ya. Lah, ini kalau saya bisa simpulkan secara simpel, cara kerja mekanisme pikiran bawah sadar kita yang kemudian pengaruh ke fisik dan emosi kita, itu sama dengan aplikasi. Di mana aplikasi itu didesain sebenarnya simpelnya menggunakan coding gitu ya, if then. Jika maka, ya. Misalkan nih, aplikasi Gojek deh, teman-teman misalkan kalau klik tombol, go right ya, gitu kan ya, klik tombol go right, itu kan pasti akan memunculkan ke next page-nya. Itu pakai if then sebenarnya. Jika klik ini, then maka akan muncul apa. Nah, pikiran kita sama. Ini contoh di layar ya. Contoh, teman-teman apply, kemudian ada mengalami satu rejection, rejection pertama, if. Jadi pikiran bawah sadar kita tuh menerima satu, apa namanya, respon ya, rejection pertama. Kemudian kita akan merespon lagi nih. Mungkin dari rejection pertama, if ya, jika kita mendapatkan reject pertama, then maka responnya apa? It's just the first. Pikiran bawah sadar kita masih bilang, "Oh, ini cuma pertama kali kok." Muncul pengalaman lagi, rejection kedua. Ya, itu akan menjalankan coding lagi tuh pikiran bawah sadar kita. Oh kalau, rejection kedua, maka responnya pikiran bawah sadar apa? Keep fighting. Semangat terus, berjuang terus, masih semangat gitu ya. Nyoba lagi rejection ketiga, ya. Rejection ketiga. Jika rejection ketiga, maka coding-nya apa yang berjalan di pikiran bawah sadar kita mungkin agak berubah. It's not the time, ah bukan waktunya aja nih, masih positif. Nyoba lagi. Dapat pengalaman lagi teman-teman, rejection keempat, ya. Kemudian mulai berubah lagi nih, coding-nya udah berubah. Jika rejection berkali-kali, nah ada coding di situ, jika mengalami rejection, penolakan berkali-kali, maka I'm not good at this, kayaknya gue nggak bagus di sini deh, kayaknya gue nggak cocok deh. Ada yang ngalamin seperti itu di sini? Ya. Jadi akhirnya kayak yang, wah udah ngambil kelas segala macam bla 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 gitu ya, rejection rejection rejection, kemudian pikiran bawah sadarnya menjalankan satu fungsi if then, coding bahwa rejection berkali-kali, berarti saya tidak bagus. Nah, itu yang makanya di sini kan hati-hati dengan pikirannya kita, ya. Kenapa ini juga bisa terjadi? Kita coba cek contoh lainnya ya, contoh lainnya yang sehari-hari nih. Oke, coba kita next dulu. Saya punya beberapa gambar. Teman-teman silakan di kolom chat ya, kita coba seinteraktif mungkin. Coba lihat di sini di gambar, ding saya lagi berjalan. Coba lihat di gambar boleh, ini saya munculkan ya, if, teman-teman if, lihat pemandangan di gambar, coba, then yang muncul di pikirannya apa? Boleh diketik, atau yang mau open mic juga nggak apa-apa. Ya, di sini ada satu pemandangan, anduk, anduk basah kayaknya itu ya, di atas kasur. Anduk basah jangan anduk basah jangan di atas kasur, kebiasaan Pak suami nih, oke. Ada lagi yang lain, kebiasaan nih, langsung muncul ya. Oke, lipat atau gantung handuknya. Nah, ini responnya kita bisa macam-macam. Mungkin ada stereotype, rapi loh bantahnya. Ya, ada stereotype mungkin kayak, "Lah kalau perempuan-perempuan ini nggak bisa ngelihat kayak gini." Gitu ya, semacam itu. Para istri tuh nggak bisa ngelihat kayak gini, sebaliknya, ini kalau para suami, laki-laki, itu kelakuan dia nih gitu kan. Jadi ngelihat pemandangan ini akan muncul berbagai macam respon, tapi sebenarnya itu stereotype aja. Karena banyak juga, eee, apa namanya, justru kebalikannya. Saya sama istri saya kebalikan, justru saya nggak bisa ngelihat yang kayak gini. Saya nggak bisa ngelihat kayak gini gitu ya. Jadi, then-nya saya, coding-nya saya adalah, "Kok begini sih? Kok nggak di tempatnya sih?" Gitu. "Entar lagi nggak diambilin anduk loh." Oke, gitu ya. Ini contoh pertama. Setiap orang pasti punya coding-nya masing-masing yang beda-beda, gitu ya. Coba kita next. Nah, ini ada ruangan, mungkin kamar ya, pintunya kebuka seperti itu. Boleh di kolom chat lagi, apa yang muncul di pikirannya teman-teman? Coding yang muncul apa? Jika lihat pemandangan seperti ini, ya.
matiin lampu kalau keluar kamar. Nah, ya kan? Ada yang fokus ke lampunya. Apalagi? Nyamuk. Oke. Ada lagi yang lain? Paket. Hemat dong, tutup. Kan pakai AC. Yes, oke. Siapa yang masuk kamar nih? Oke, ya macem-macem nih. Coding yang muncul macem-macem. Ada tuh ya kebiasaan gitu, tutup pintunya, tutup pintu. Nah, ada orang yang fine-fine aja nih ngeliat kayak gini, betul ya? Tapi ada yang mikirnya gini, "Ah, kan di dalam rumah ini," gitu kan. Misalkan di kamar, "Kan di dalam rumah," gitu. Tuh ada fine for me, Kak Sylvia ya. Tapi ada juga yang nggak betah gitu, kayak yang ada yang ganjel aja gitu kan ya. Nah, ini contoh lagi, contoh simpel, kita ini beda-beda berdasarkan coding-nya kita masing-masing, coding di pikiran bawah sadar kita masing-masing. Kita contoh lagi ya, next ya. Oke, ini ada gambar ondel-ondel boleh if gitu ya. Then-nya apa? Coding yang muncul apa di pikirannya teman-teman sekarang? Di Jakarta nih, buat DKI Jakarta. Jakarta, keren. Wah, keren nih, ada yang keren, lucu. Ada yang, memori masa kecilnya ke-trigger kah mungkin gitu ya? Takut tuh, Kamia, takut tuh takut ya maksudnya? Serem. Nah, oke, setiap orang juga beda, takut. Nah, jadi ada yang mungkin masa kecil kita banyak anak-anak tuh yang kayak takut sama ondel-ondel, tapi ada yang justru setahu saya ya anaknya Zaskia Adya Meka deh kalau nggak salah, itu justru dia masih kecil tapi suka banget sama ondel-ondel gitu. Nah, di sini menunjukkan bahwa coding-nya kita beda-beda. Satu lagi deh, ini ada satu lagi gambar. Saya nggak tahu ini teman-teman di sini yang hadir di sini tahu atau enggak gitu ya, tapi saya tahu di sini. Silakan apa namanya, di kolom chat, direspon aja apa yang muncul di pikirannya teman-teman. Power Ranger biru, Power Ranger. Oke, ya. Oke, karena ini sangat personal sekali, sengaja saya munculkan, mantap Power Ranger berubah. Ini zaman SD, ada yang langsung ke-trigger ke zaman SD. Tontonan waktu SD, ada yang langsung, ingat masa SD-nya ya. Atau ada nggak yang muncul muncul emosi tertentu ketika ngelihat gambar ini? Silakan ya di kolom chat, ada nggak yang muncul hari Minggu pagi? Nah kan hari Minggu pagi, happy, kangen masa kecil, macam-macam ya. Hebat, jagoan, waktunya berubah. Nah macam-macam, nah ini coding-nya kita. Ini kenapa saya munculin gambar Ranger, sebenarnya bukan Power Ranger, kalau teman-teman tahu ini awal sebelum Power Ranger ada yang namanya Google Five. Tahu deh di sini ada yang ngeh atau enggak ya? Ketahuan tuanya ya berarti ya. Google Five ya. Eee, buat saya nah Google Pink ada kan. Buat saya specifically Google biru ini, itu, emosi yang muncul, coding yang muncul di saya adalah optimisme, percaya diri, keren, apalagi ya. Nah itu, semangat gitu, somehow itu yang muncul. Terus ketika saya coba, tracking ya, track back dulu, saya flashback kenapa kok bisa muncul perasaan kayak gini setiap kali ngelihat gambar atau videonya Google biru ini gitu. Ternyata waktu saya masih kecil saya ingat, saya waktu masih kecil, ketahuan umurnya betul. Waktu masih kecil, itu numpang nonton di rumah saudara masih pakai apa ya, yang video yang tebel gitu kan ya. Nah itu kan masih jarang tuh episode-episodenya. Itu pas muncul kayak, awal apa tuh, video awalnya gitu ya, masih track-nya gitu, decoder betul. Eee, itu ada perasaan yang seneng banget, optimis, namanya anak kecil suka ngebayangin ya teman-teman ya, "Wah keren banget nih, gua Ranger" bukan Ranger, "Gua Google biru nih segala macam bla bla bla." Nah itu perasaan itu yang muncul akhirnya gitu. Nah itu contoh aja cara kerja pikiran bawah sadarnya kita, simpelnya if then. Jika ada sesuatu yang, terekspos sama kita, itu akan men-trigger coding then-nya apa. Entah emosi, entah pikiran, entah fisik, sampai ke fisik tadi. Oke, boleh next. Nah, kita bahas nih kenapa bisa seperti itu. Kita akan bahas belief system yang pertama ya. Jadi gini, di belief system itu nanti kita coba ya, di sini, ada hack-nya. Kenapa bisa kejadian seperti itu atau muncul wellness atau unwellness tadi, atau ke-trigger if then-nya tadi. Jadi belief belief system itu gini,
kita itu setiap hari pasti terpapar dengan informasi ya teman-teman ya. Kayak sekarang aja teman-teman apa namanya, sedang menyaksikan saya gitu ya, ngedengerin saya ngebahas sesuatu, nah itu informasi. Pengalaman-pengalaman setiap hari yang kita lihat itu informasi gitu. Ya, kata-kata orang, pengalaman di depan mata, nah itu semua informasi di sekitar kita dan zaman sekarang informasi itu bahkan tak terbendung. Kita benar-benar terpapar informasi begitu banyak, besar sekali, sampai ada istilah tsunami informasi gitu ya. Saking informasi bisa masuk lewat genggaman tangan kita gitu kan ya. Nah, itu informasi yang masuk akan, masuk ke pikiran kita itu lewat 5 indera dulu ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita cium, kita dengar, kita rasakan, kita sentuh ya. Nah, itu akan, masuk lewat panca indera dulu nih, gitu kan. Nanti setelah itu akan masuk ke critical area. Kalau yang belum familiar dengan critical area itu adalah tempat atau semacam filter, ya. Jadi filter informasi yang masuk supaya nggak langsung masuk ke subconscious mind-nya kita. Jadi ada filternya dulu teman-teman. Atau sering disebut Reticular Activating System, RAS. Nah, semua informasi yang masuk akan disaring di critical area, di cross check. Di cross check, cara cross check-nya gimana? Di cross check ke informasi yang udah ada di subconscious mind-nya kita, di pikiran bawah sadar kita, ya. Misalkan teman-teman mendapatkan satu informasi nih, informasi contohnya kayak, apa ya simpelnya ya, eh makan yang nggak umum deh, yang nggak common ya. Makan cilok itu bisa memperkuat, fungsi pankreas loh. Nah, misalkan ada informasi gitu ya, pankreas berarti ngomongin diabetes nih. Makan cilok itu bisa memperkuat fungsi pankreas loh. Dapat informasi itu, akan langsung percaya nggak? Pastinya enggak, ya. Di situ enggak tuh kan. Nah, pasti nggak langsung percaya, gitu kan. Atau jangan cilok lah, cilok terlalu jauh lah ya. Mungkin, eee, daun, apa ya, kaktus lah ya misalkan. Seblak, enggak seblak malah. Kaktus bisa memperkuat fungsi pankreasnya kita. Itu kita nggak akan langsung percaya. Pikiran kita nggak akan langsung bilang iya, tapi akan ada proses, cross check dulu di critical area-nya kita itu benar apa enggak. Kalau yang sudah ada ilmunya, sudah tahu, di subconscious mind-nya udah ada gitu, di pikiran bawah sadar udah ada, dia pasti akan langsung filter, nggak akan dimasukin ke subconscious mind-nya, ke pikiran bawah sadarnya. Nah, ada intinya ada filter, setiap informasi yang masuk ke kita itu akan ada filter dulu sebelum masuk ke pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena begitu masuk ke pikiran bawah sadar, diiyakan pikiran bawah sadar kita, itu yang kita percaya, itu kita yakinin, itu yang akan menjadi belief system-nya kita. Jadi semua susunan informasi, value, apapun itu yang udah masuk ke pikiran bawah sadar kita, sehingga mempengaruhi tadi ya, emosi dan juga fisik kita, itu yang disebut belief system. Akhirnya apa? Ini yang nantinya mempengaruhi personalities, kepribadian kita, attitude, ya, sikap kita, cara kita mengambil keputusan, POV-nya kita. Nah, itu pengaruh dari belief system-nya kita. Ini kenapa tadi di sebelumnya kita kan munculin gambar-gambar ya. Ada yang saya munculkan gambar ondel-ondel, kemudian responnya lucu, ada yang takut, beda-beda kan. Nah, ini tergantung dari belief system yang sudah ada. Yang takut biasanya, ya dulu ada satu pengalaman, yang pengalaman tersebut jadi informasi kan ya, masuk ya ke dalam critical area-nya. Mungkin nih kebanyakan anak kecil ya ditakut-takutin ya, "Itu ada ondel-ondel," gitu ya. Itu waktu masih kecil gitu kan. Berulang-ulang. Ondel-ondel serem, segala macam, makan anak, apa segala macam ya. Nah, itu masuk ke pikiran bawah sadar si anak, sampai besar. Jadi belief system. Akhirnya, ya tadi, begitu muncul gambar ondel-ondel, serem. Sebaliknya, kalau misalkan masih kecil kita ada ondel-ondel, "Eh, itu lucu tuh ondel-ondelnya tuh." Gitu kan, warna-warni, bla 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 ya, di-framing oleh orang tua kita sebagai sesuatu yang lucu. Maka belief system-nya akan berbeda. Itu simple. Yang agak sedikit complicated, case trauma. Di sini teman-teman ada yang punya trauma, misalkan kayak trauma, ambulan contohnya, gitu ya. Nah, itu mungkin dulu pernah ada pengalaman nih, kekunci di ambulan misalkan. Nah, itu
panca inderanya tuh mengalami banyak informasi, dia penglihatan dia gelap di dalam ambulan, mungkin mencium bau ambulan saat itu kayak bau obatan, mendengar suara ambulan, ya segala macamnya, itu masuk ke critical area-nya, mengalami pengalaman yang melibatkan emosi yang negatif ya, serem segala macam masuk ke subconscious mind-nya, pikiran bawah sadarnya akan bilang bahwa ambulan itu menyeramkan, masuk ke belief system. Kemudian jadi apa, jadi trauma, setiap kali ngelihat ambulan langsung keringat dingin gitu, ada yang gemeter segala macam, gitu ya. Nah ini contoh belief system. Nah belief system ini gimana nih supaya bisa kita, jadi gini ya, pikiran bawah sadar kita itu saya selalu bilang seperti anak kecil, jadi dia tuh, polos ya, naif ya, polos, tapi sekaligus dikasih tugas sama Tuhan nih untuk melindungi kita teman-teman, gitu. Jadi polos tapi dikasih tugas melindungi kita. Itulah makanya kenapa akhirnya belief system-nya bisa jadi kayak tadi trauma akhirnya. Sebenarnya untuk melindungi kita, gitu ya. Nah, ini gimana kemudian kita bisa ambil kalau kita sudah paham cara kerja belief system, kita pakai untuk hacks untuk tadi ya, supaya remote karir kita juga bisa sustainable. Caranya gimana? Coba kenalin belief system-nya deh. Ya, ketika muncul satu perasaan entah misalkan karakter atau cara mengambil keputusan atau sikap atau kebiasaan yang kemungkinan besar ya itu menghambat kita nih. Coba diingat-ingat nih gara-gara apa ya kok ada seperti ini, gitu, di-tracking, ya. Supaya apa? Nanti kita bisa ubah belief system-nya. Belief system itu masih bisa diubah. Contoh tadi Teh Hani bilang di awal bahwa dia ekstrovert awalnya, kok bisa jadi introvert. Bertahun-tahun mungkin ya kerja virtual assistant, remote working, gitu ya, itu, pikiran bawah sadarnya belief system-nya berubah akhirnya. Ya, belief system-nya berubah. Nah, itu hebatnya nih, hebatnya otak kita tuh, nanti kita bahas juga kenapa kok bisa gitu ya. Nah, itu hebatnya, otak sama pikiran kita bisa mengikuti gitu. Nah, ini hack pertama teman-teman di belief system, coba sadari belief system-nya seperti apa. Kalau belief system ini satu sistem yang besar sebenarnya kita bisa mulai dari yang simpel-simpel dulu. Misalkan ada satu kebiasaan teman-teman yang ngerasa kayak, "Kok ini menghambat ya?" Nah, bisa di-track, ini berdasarkan belief system yang mana, gitu ya. Ini berdasarkan coding yang mana nih bisa muncul, gitu. Itu bisa ke situ. Oke, kita bisa next ke yang berikutnya, kita akan ngebahas mental block. Ini juga hasil dari belief system juga nih. Mungkin udah familiar ya istilah mental block ya, tapi mungkin kita review. Apa sih mental block? Jadi itu kondisi psikologis di mana kita stuck, teman-teman. Stuck, ngeblank, nggak bisa mikir dengan jelas, nggak bisa action, nggak bisa nyelesain tugas, tapi bukan karena kemampuan kita, tapi justru karena, eee, internal mental barriers, hambatan mental internalnya kita sebenarnya. Jadi teman-teman kayak gini, udah punya banyak pengalaman, punya kompetensi, segala macem, tapi tetap nih ngerasain kayak stuck, pernah nggak gitu? Saya pernah, pernah banget gitu ya, dan ini wajar ya teman-teman ya. Nah itu bukan karena memang kita nggak punya kompetensinya, tapi memang karena ada kondisi psikologis ya, yang namanya mental box ini, gitu. Oke, coba kita lihat di sini jenis-jenisnya yang umum ya, yang umumnya apa aja sih mental block? Pertama ada namanya fear based block. Jadi hambatan yang berdasarkan oleh ketakutan. Contoh, ada pikiran, "Aduh, saya takut nih kliennya nggak suka ide saya," gitu. Ya, ada ketakutan-ketakutan. Perfectionism, perfeksionis. "Aduh, nggak bisa sekarang deh kayaknya, kayak nggak siap 100%." Nah, ada nggak yang kayak pengen mulai sesuatu, tapi kayak yang, "Aduh, nggak sekarang, belum 100% nih, belum siap," gitu ya. Overthinking, kalau nanti nggak sesuai harapan gimana ya? Nanti kalau mereka nolak gimana ya? Nanti gimana? Kalau ini gimana? Ah, itu kepanjangan mikirnya jadi nggak mulai-mulai gitu ya. Nah, ini juga bikin kita stuck. Self doubt tadi ya, I don't think I'm smart enough for this, kayaknya gue nggak cukup bagus deh gitu. Negative self talk, aduh saya udah terlalu sering gagal gitu, nggak pernah berhasil. Nah, ingat ya tadi ya, itu,
pengalaman masa lalunya kita, informasi yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita nih, ini yang akhirnya juga membentuk belief system. Trauma atau failure memory, I felt before, kayak, aduh udah berulang-ulang gagal nih. Contoh teman-teman yang udah pernah nyoba ngerasain apa ya, mulai bisnis tapi ternyata nggak berhasil. Terus pengen mulai lagi, ada nggak perasaan, "Aduh nanti gagal lagi nih." Ya, pernah ya? Saya pun pernah teman-teman. Aduh gimana ya, pengen mulai itu kayak mundur maju gitu. Nanti gagal lagi nih, gitu. Saya dulu sebelum pandemi punya, bikin bisnis kursus bahasa Inggris. Pandemi ya kolaps semuanya gitu ya, karena pandemi ini kan, banyak industri yang kena termasuk pendidikan gitu. Nah kemarin pengen mulai lagi, itu ngerasain tuh, aduh nanti kalau gagal lagi gimana ya, gitu ya. Nah itu mental block, sesuatu yang wajar tapi bisa kita atasi ya. Oke coba kita, bahas gimana sih, apa yang bisa kita lakukan nih kalau ada mental block gitu. Tapi yang terpenting kita paham dulu ya, ini kayaknya saya lagi merasakan mental block nih gitu ya. Common sign, ciri-ciri, umumnya kayak apa nih kalau kita lagi kena mental block? Anxious, khawatir, panik, tapi alasannya nggak jelas. Tiba-tiba aja gitu, panik, khawatir, berlebihan, terus menunda-nunda pekerjaan. Ayo di sini ada yang punya, kebiasaan ini, menunda-nunda pekerjaan. Saya pun kemarin, di project kedua saya remote, working ya, itu merasakan ini nih, merasakan mental block ini, gitu. Terus kehilangan fokus, kayak hilang arah gitu, nge-blank aja tiba-tiba gitu. Punya ide yang bagus lah, tapi nggak mulai-mulai, nggak action-action gitu. Ini juga mental block ciri-cirinya. Terus sedang berada di fase ini Kamaya tuh, mengkritik diri sendiri, ya, mengkritik diri sendiri. Overthinking others opinion, kita mikirin pendapat orang, terlalu memikirkan pendapat orang. Aduh nanti gimana nih kalau keluarga saya nanti bilang apa nih kalau saya mulai ini gitu ya. Nanti si A ngomong apa, nanti teman-teman saya ngomong apa nih gitu ya. Being too comfortable in your safe zone. Nah ini nih, juga sama. Terlalu comfortable, terlalu nyaman di zona nyamannya kita. Jadi kayak, aduh keluar nggak ya? Saya punya banyak banget temen ya yang nggak tahu teman-teman di sini ada nggak temennya gitu ya mungkin yang masih ngantor nih. Itu, komplain terus tentang kantor, bahkan dari beberapa tahun yang lalu tapi nggak resign-resign. Komplain terus pengen resign, tapi udah berjalan 2 tahun, 3 tahun nggak resign-resign gitu. Kayak yang, "Loh ada banget," no kan, bener ya, ada banget. Kayak hampir semua kantor ada deh. Nah ini juga ya katanya nggak nyaman, tapi ada mental block yang nggak mau keluar dari zona nyaman. Tadi kalau ceritanya Teh Hani kebalikannya tuh ya, tadinya budak korporat katanya gitu kan ya, tiba-tiba udah mutusin untuk resign. Nah, itu ada sesuatu di belief system-nya gitu kan ya, yang beda dari orang-orang yang kebanyakan mungkin pengen berubah, pengen melangkah, tapi kayak tertahan sama zona nyamannya, gitu. Oke, kita bisa coba, bahas tentang gimana ya cara mengatasi mental. Resign terus mau kemana? Kalau ada yang lebih bagus baru pindah. Yes, betul. Betul. Jadi resign pun harus ada strateginya teman-teman ya. Eee, cuma kebanyakan teman saya itu ya komplain doang tapi nggak nyari. Nah itu, ya itu masalahnya tuh. Nyari pun kayak takut, "Ah, nanti gini lagi, nanti gitu, nanti gini, nanti gitu." Nah akhirnya ya udah nggak mulai-mulai, nggak resign-resign akhirnya, gitu ya. Nah gimana ya cara ngatasin mental blocks yang mungkin ya di sini semua dari kita mungkin pernah ngerasain. Yang paling pertama adalah coba kita kenalin dulu nih pattern-nya. Penyebabnya apa ya mental block ini, gitu. Seringkali karena stres, tapi coba kenalin deh pattern-nya, ya. Ini nggak gampang, tapi teman-teman bisa mulai dengan gini, kadang kalau dipikirin doang itu lebih sulit, tapi ditulis. Apa yang dirasain, nah nanti ada di hack berikutnya ya. Yang paling penting adalah kenalin dulu. Bisa dilakukan sendiri kalau misalkan mungkin kayak yang case-nya udah terlalu berat nih. Maka minta bantuan gitu ya. List down your negative thought, coba di-list down, di-listing, ditulis, dibikin daftar, pikiran-pikiran negatif apa aja yang kita punya.
Supaya apa nih? Nanti kita bisa lakukan reframing, mengubah sudut pandang. Ya, ini bisa dilakukan sendiri juga, yang penting di-list dulu aja, ditulis, terus kita pikirin. Nanti akan ada kayak perasaan, "Kok ini bukan saya ya?" Gitu. Atau teman-teman ketika udah lihat list-nya itu, pikirkan satu momen di masa lalu di mana bisa kita bilang, apa namanya, masa kejayaannya kita, ya. Di mana kita misalkan kayak, ngerasa pede banget, semangat banget, positif banget. Nah, pakai kacamata itu pas ngelihat daftar, pikiran negatifnya kita. Nanti kita akan ngerasa kayak, "Ini bukan gue banget nih," gitu. Nah, harusnya gimana? Di, sebelahnya akan dilakukan reframing, gitu ya. Contoh misalkan, "Aduh, saya nggak akan bisa melakukan ini," gitu ya. Terus nanti kalau udah ketemu kayak yang ini, kayaknya kok kalau gue yang positif kayaknya nggak bakal mikir gini deh. Harusnya gimana mikirnya? Tulis di sebelahnya, gitu ya. Terus practice mindfulness and awareness. Praktekin juga mindfulness sama awareness maksudnya apa ya? Eee, kita perlu melakukan gini, kalau dari apa ya, fisiometricsnya otaknya kita, fisik dari otaknya kita, itu kan, ada satu aktivitas ya, saya mau menjelaskan sesimpel mungkin ya, teman-teman. Ada aktivitas di otaknya kita itu yang namanya sinapsis ya, yang saling terkait dan itu cepet banget, kayak listrik gitu ya, itu cepet banget. Kalau kita mikirin sesuatu segala macem, nah itu dia cepet banget gerakannya. Nah, mindfulness ini adalah ngeremnya kita. Jadi kita perlu lakukan aktivitas-aktivitas mindfulness yang kita tuh coba ngerem deh. Apa yang lagi kita pikirin direm dulu deh, gitu ya. Itu mindfulness. Contohnya apa sih? Meditasi, ya. Terus tadi ada yang ngomong berdoa, tuh. Berdoa, ini adalah salah satu aktivitas mindfulness, ya. Dan awareness, kayak kita, membangun apa, kesadaran kita gitu, ya. Eee Reflection, apa ya, renungan, merenung gitu ya, menyadari, vipassana, oke. Ya, itu juga sangat ngebantu, gitu ya. Nah, di sini, makanya kan ya kita disarankan ya untuk kita untuk teman-teman yang muslim kayak 5 kali sehari minimal tuh sholat. Sholat itu kan salah satu rukunnya adalah, apa, tumaninah, nggak boleh buru-buru kan. Nah, itu fungsinya dan teman-teman agama lain juga saya yakin Eee, itu ketika beribadah pasti diharapkan, bahkan mungkin diwajibkan untuk khusyuk ya, untuk mengikuti sekali. Nah, itu tujuannya adalah untuk mindfulness, exercise-nya. Introspeksi diri, yes, betul. Kemudian do free writing. Apa sih free writing? Free writing tuh gini, kita tulis apa yang kita rasain, nggak usah peduliin dengan struktur kalimatnya, yang penting apa yang kita rasain ditulis aja semuanya. Mirip-mirip kayak tadi ya, kita list down, negative thoughts ya. Buku harian dong, yes, bisa semacam itu. Pokoknya apa yang kita rasain, ditulis saja. Nanti dibaca lagi, coba apa yang salah, atau bukan apa yang salah, apa yang seharusnya diluruskan, gitu ya. Paling enggak itu nggak ngumpul di pikirannya kita. Break down your goals, kalau misalkan ada tugas-tugas, ada tujuan-tujuan, itu coba di-breakdown jadi kecil-kecil deh. Kalau misalkan kayak terlalu besar jadi kayak overwhelm gitu ya, breakdown, apa dulu nih, hari ini apa dulu, gitu. Misalkan ada target untuk nulis satu buku, jangan langsung mikirnya langsung satu buku, coba hari ini yang penting ada satu halaman dulu deh gitu ya. Terus, hilang screen-nya, sebentar ya teman-teman ya. Oh, Iya, hilang? sebentar ya. Sebentar aku cabut. Sebentar ya, teman-teman. Siap siap. Biasalah nih, acara-acara online ya. Iya, oke, sambil nunggu mungkin teman-teman boleh, eee, yang biasa dilakukan nih mindfulness, tadi kita coba ngomong mindfulness ya. Boleh di kolom chat ya yang sudah biasa dilakukan, ada yang introspeksi diri, mungkin ada yang, di sini ikut yoga mungkin, ada nggak? Nulis, Kak? Yes, nulis. Nah, bagus tuh nulis tuh.
mindfulness dan scripting. Aduh. Iya, journaling, istighfar, Masya Allah lah, istighfar, yes. Oke, apalagi nih, apalagi yang lain. Nah, ini mindfulness ini, ya mindfulness ini sangat ngebantu ya. Nanti kita bahas setelah ini nih. Kenapa mindfulness itu bisa kaitannya dengan otak kita secara fisiknya ya. Kalau aku harus cerita sih, kalau nggak sama teman, keluarga, psikolog ya Allah, ya sama Allah ya, betul. Cerita. Nah, itu penting ya. Kita menceritakan atau kita sharing apa yang kita rasain itu juga penting juga. Daily affirmation and gratitude. Yes, betul. Affirmation juga penting. Kemudian zikir, tarik buang nafas pelan-pelan. Betul, itu juga praktek dari mindfulness juga. Kalau boring biasa lebih suka nyanyi atau setel musik Kak, biar adem. Ya, yes. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Nah, ini udah kelihatan lah ya, apa yang nggak dalam bentuk present nggak apa-apa ya, masih kelihatan ya. Seek support, mencari support dari, nah, nah, tadi udah ada yang bilang juga nih, tadi siapa ya, Kak Ambar tuh ya, psikolog gitu kan ya. Nah, ini juga kalau misalkan teman-teman merasa memerlukan support dari profesional, ya itu coach, coba cari mentor atau bahkan community nih. Ini penting juga. Intinya coba deh cari support system. Itu sangat-sangat ngebantu sekali, khususnya untuk kita yang kerja remote. Itu komunitas tuh penting banget buat support system kita ya, komunitas yang positif pastinya gitu ya teman-teman ya. Karena tadi belief system tadi masih ingat, kalau kita banyak terpapar informasi positif, itu pengaruhnya positif juga ke kita. Karena itu komunitas yang positif penting buat support system kita sebagai remote worker. Use visualization dan affirmation tadi udah dibahas, ada yang bilang affirmation juga ya, afirmasi ya, visualisasi juga. Jadi, mungkin pernah dengar satu hack bahwa kalau pengen sesuatu, coba cari, gambarnya, tempel di tempat yang gampang kita lihat. Saya ada punya temen gitu, kayak dia pengen sesuatu, dia coba di-print sama dia gambarnya, dia tempel. Vision board, yes, betul. Sketching atau drawing buat mindfulness, betul sekali nih. Nah, ini udah banyak yang ngejalanin ya. Get a new atmosphere. Cari suasana baru, ini penting juga teman-teman untuk yang remote working. Jadi misalkan sangat disarankan kita punya, working space sendiri walaupun di rumah ya. Tapi coba sesekali harus cari suasana yang baru, gitu ya. Karena ya untuk kepentingan kelancaran dari karir kita juga nih, gitu. Getaway, yes, betul. Oke, kita bahas selanjutnya. Jadi ini dari mental blocks untuk tips-tipsnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini dari segi fisik, tadi ngomongin software terus ya, kita sekarang ngomongin hardware nih teman-teman. Ada di otak kita ternyata ya, Tuhan menciptakan otak kita luar biasa. Ada mekanisme namanya neuroplasticity. Jadi intinya neuroplasticity itu adalah kemampuan otak kita secara fisik ya, itu dapat berubah dan beradaptasi sepanjang hidup kita. Jadi jangan heran, tadi misalkan Teh Hani juga bilang tadinya ekstrovert jadi introvert itu mengikuti. Jadi kayak, otak kita secara fisiknya juga beradaptasi dengan perubahan, gitu ya. Nah, sekarang kita coba bahas neuroplasticity dengan stres, kaitannya seperti apa, peranannya seperti apa. Nah, ternyata seperti dua mata pisau teman-teman, si neuroplasticity ini, terhadap stres ya. Minusnya adalah kalau kita sedang mengalami stres yang, kronis, itu bisa menyebabkan perubahan yang nggak sehat nih untuk otak kita, ya, untuk otak kita secara fisiknya. Nah, ini bisa, membawa kita pada siklus rasa takut, anxiety, kecemasan berlebih, gitu ya. Itu, ketika stres kita itu sudah kronis tuh, itu pengaruh juga ke fisik otaknya kita. Nah, tapi kabar baiknya, plusnya, kalau kita melakukan action yang memang dibutuhkan, nah,
Mekanisme neuroplasticity ini justru bisa menyembuhkan stresnya kita. Bahkan itu ngebentuk ya stress resistance, mekanisme kebal terhadap stres. Tapi membutuhkan action yang tepat, gitu ya. Coba kita bahas action yang tepat untuk neuroplasticity ini ke arah positif apa? Nah, tadi kita sudah bahas mindfulness exercise. Ini secara fisik dari otaknya kita ya, ini ternyata melatih otak kita untuk ngebentuk, jalur saraf. Jadi ada saraf itu yang biasanya dia menghasilkan hormon ketenangan gitu ya. Nah, itu mindfulness exercise itu ngebentuk jalur saraf yang baru teman-teman. Secara fisik dari otak kita ya. Terus reframing exercise itu apa sih? Itu tadi, misalkan teman-teman nulis, self talk yang negatif, kita ubah sudut pandangnya. Yang tadinya, "Saya nggak akan bisa melakukan ini," gitu ya. Itu kan negatif tuh. Nah, kita ubah sudut pandangnya. "Oh, saya bisa kok, kenapa? Karena saya punya pengalaman A, B, C, D. Saya punya support system A, B, C, D." Itu reframing exercise. Ya, itu ngebantu untuk ngebentuk jalur, saraf kita juga nih, di bagian prefrontal cortex. Jadi di otak kita ada bagian namanya prefrontal cortex ya. Terus, ini juga sekaligus melemahkan koneksi yang udah ibarat kata ya, udah membusuk lah gitu ya, karena stres. Hati-hati, stres itu bisa melemahkan saraf-saraf atau bahkan mengecilkan saraf-saraf di otak kita. Nah, itu akan melemahkan, mengganti gitu ya, menghilangkan bahkan, yang koneksi yang lama, yang memunculkan rasa takut dan juga kecemasan. Nah, itu reframing exercise. Penting ya. Yang terakhir nih, learning new skills. Ya, pada umumnya 3 ini sebenarnya. Mempelajari hal-hal baru, skill-skill baru, ini menstimulasi juga pembentukan koneksi saraf yang baru. Yang tadi sebelumnya, ketika kita stres kronis itu saraf-sarafnya kita kayak ibarat kata ya, simpelnya nih mengkeret ya, tahu ya mengkeret ya, menciut gitu ya teman-teman. Nah itu ngebentuk koneksi saraf yang baru, ternyata ketika kita apa, mempelajari skill yang baru. Ya, yang impact-nya apa sih? Impact-nya itu akan memperbaiki mood sama fungsi kognitifnya kita. Nah, ini secara fisik dari otaknya kita juga nih. Nah, tadi terjawab ya, kenapa ya tadi hack-hack tadi kok bisa sih, berpengaruh segitunya, ternyata ya memang juga pengaruhnya ke fisik, otaknya kita juga, gitu. Oke, kita next, di sini saya punya untuk bahan renungan kita sama-sama. Saya ada beberapa quotes, pertama dari Remy Session, "Your mind is your instrument, learn to be its master and not its slave." Artinya apa, teman-teman? Pikiran kita ini instrumennya kita, alatnya kita, jadi kita harus belajar untuk jadi tuan, bukan jadi budak, ya. Eee, kita harus bisa mengendalikan, simpelnya gitu. Ada juga dari Suzy Kassem ya, "Fear kills more dreams than failure ever will." Jadi, yang lebih banyak membunuh impian kita itu sebenarnya rasa takut, bukan kegagalan. Jadi gimana mau gagal ya mulai aja belum karena takut gitu kan ya. Nah, itu, kata Suzy Kassem dan saya sangat setuju sekali. Nah, ini dari saya sendiri ya. "The world never stop messing around, but you can keep your internal world peaceful." Teman-teman, dunia di sekitar kita nggak akan berhenti berbuat kekacauan istilah kata gitu ya, atau ya ngajak bercanda. Positifnya gitu ngajak bercanda ya. Ya, nggak akan berhenti ya. Orang-orang nyebelin sekitar kita selalu ada, betul ya. Kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupan kita ada aja yang aneh-aneh gitu kan ya. The world will never stop messing around teman-teman. Tapi kita punya dunia internal kita yang bisa kita jaga. Dan semuanya akan baik-baik aja. Seberantakan apapun dunia di sekitar kita, selama internal world-nya kita fine-fine aja, kita akan baik-baik aja, kita akan survive, gitu ya. Nah, mungkin, kita bisa ke summary-nya nih. Nah, summary-nya adalah gimana nih hacks-nya, apa yang perlu kita lakukan supaya karir remote kita bisa sustainable. Pertama, teman-teman coba
kenali dulu nih, nilai remote working itu untuk kita apa sih? Nilainya seperti apa? Worth it nggak? Gitu ya. Is it our dream? Gitu. Dream-nya kita bukan sih? Coba dikenalin, value-nya apa? Ini penting banget, ya, ini penting banget. Value buat kita apa? Makanya saya kenal banyak virtual assistant, teman-teman remote workers, dan yang berhasil selalu mereka yang ketika mulai itu dalam kondisi mepet. Dalam kondisi kayak, ah, udah nggak tahu lagi nih harus ngapain nih, gitu. Tapi berhasil ya virtual assistant. Daripada mereka yang dalam kondisi baik-baik aja, kerjaannya masih enak, apa segala macam gitu ya. Nah, kenapa? Karena belum menyadari value-nya apa remote working. Tapi teman-teman yang kayak mepet gitu kan waktu memulai, dia kayak yang, "Udah ini satu-satunya jalan keluar saya nih," gitu. Value-nya besar banget, gitu ya. Makanya coba kenalin deh. Value-nya remote working untuk teman-teman nih apa? Bisa untuk apa ke depannya? Misalkan kayak, iya karena ya nggak bisa gini-gini terus, nggak bisa ngandelin yang sekarang terus. Saya harus sambil jaga keluarga, saya harus sambil jaga orang tua, gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Coba kenali value-nya apa. Yang kedua, kalau sudah, coba dikenali juga internal word-nya kita. Tadi kita udah bahas belief system, teman-teman coba kenalin belief system-nya. Mindset-mindset-nya, bahasa simpelnya adalah mindset-mindset-nya. Coba deh kalau misalkan teman-teman, ini bikin list mindset yang kita yakinin, apa aja di situ, gitu ya. Itu akan ngebantu nantinya. Coba kenalin diri kita. Kalau misalkan ada yang menghambat, coba ditulis, ya. Terus nanti di reframing-nya akan seperti apa. Yang terakhir take action. Jangan lupa kalau sudah paham, sudah tahu, nah hacks-nya apa? Hacks-nya adalah action, nggak ada yang lain teman-teman, action. Do mindfulness regularly, ya kerjain kegiatan-kegiatan mindfulness secara rutin. Banyak dari kita yang ngeremehin ya, kayak "Ah, apaan sih gitu, apaan sih?" Nah, tadi udah saya bahas secara fisik otak kita membutuhkan itu. Jangan sampai saraf-saraf di otak kita mengkeret ya. Maksudnya saya mungkin teman-teman, pernah tahu ya, ini udah umum banget sih. Makanya kenapa kayak orang-orang dosen-dosen yang tua-tua banget masih bisa ngajar. Penasaran nggak sih? Udah tua banget gitu ngajar gitu, dan nggak pikun ya. Kenapa? Karena dia ngajar itu, ternyata memperkuat saraf otaknya. Dibandingin misalkan kayak orang-orang tua yang nggak ngapa-ngapain, pensiun udah di rumah segala macam, itu lebih gampang pikun ya. Nah, itu contohnya. Do physical exercise regularly, teman-teman juga olahraga secara rutin juga, ini pengaruh juga exercise ya secara fisik. Tadi ingat the synergy of three. Jadi hack-nya salah satunya kalau emosinya lagi nggak bagus atau pikirannya nggak bagus, dimulai dari fisiknya kita, itu bisa pengaruhin ke yang lain. Ya lari, Kak, sekarang lagi ngetren nih lari nih, gitu ya. Have a working area. Nah, tadi ada working space-nya sendiri untuk remote worker, ini penting juga. Nggak mesti yang glamor, mewah gitu ya. Yang penting nyaman aja. Tapi ada satu spot di rumah kita yang ini buat tempat saya kerja. Jadi supaya pikirannya langsung udah, ke-setting bahwa ini kerja gitu ya. Tapi tadi get variations one in a while. Jadi, sesekali ubah ganti suasana gitu, coba ke kafe segala macam. Pakai time blocking, teman-teman yang belum pakai time blocking, time management tuh penting sekali. Saya yakin teman-teman di sini yang sudah pengalamannya banyak di virtual assistant tuh, time management penting banget ya untuk kita yang remote worker ya. Eh, do your hobby, ini jangan sepelekan hobi, hobi kita juga sesimpel apapun, sesimpel kayak misalkan aktivitas tapi bikin kita seneng ya, kayak misalkan sekedar, nemenin anak ke taman gitu, ngelihat dia main, simple mungkin ya, tapi kayak ada kebahagiaan di situ gitu. Sesimpel itu oke. Sekedar naik motor keluar, beli seblak tadi ada yang bilang seblak, nah sesimpel itu, nah itu juga penting, ya. Upgrade skills juga, tadi kita lihat ya, neuroplasticity tadi, yang dibutuhkan adalah mempelajari skill-skill itu memperkuat saraf di otak kita juga. Nah, coba upgrade skills-nya, eee, banyak belajar, sekarang tuh banyak sekali ya teman-teman ya, media-media kita untuk belajar tuh banyak sekali. Gitu ya. Ikut kursus A, B, C, D segala macam dan sekarang orang tuh, udah banyak yang bikin kursus ya, online course itu udah banyak sekali. Saya salah satunya ya. Saya bikin online course itu bahasa Inggris juga sama, coaching juga.
Dan sebagai seorang yang punya online course, ini saya bersyukur sekali Growth Loop ini punya kelas, apa, manajer ya, online course manager ya. Karena saya ngerasain banget kelimpungan, susahnya apalagi saya sekarang masih aktif kerja gitu kan. Masih aktif kerja plus ngerintis bisnis online course, bahasa Inggris sama coaching nih. Itu saya ngerasain susahnya untuk, apa namanya, manage sendiri. Makanya begitu saya kebetulan udah kenal sama Teh Hani juga lumayan lama, terus saya bersyukur nih, wah Teh Hani sama Mbak Adin buka ini, keren nih gitu. Karena memang banyak sekali coach atau pemilik online course kayak saya nih, tapi yang masih kerja teman-teman ya. Itu perlu banget, bantuan dari teman-teman virtual assistant gitu ya, atau remote worker gitu. Terus yang terakhir find a support system, ini tadi sudah saya ulang-ulang, ini penting sekali. Komunitas yang positif, kalau perlu ngobrol, ya udah cari mentor, coach, atau tadi ada juga bilang yang teman-teman yang mungkin bisa dipercaya gitu. Kalau perlu butuh profesional, ya coba cari orang yang profesional. Intinya kita sangat perlu terekspos dengan informasi-informasi positif supaya belief sistemnya kita itu masih on track. Ya, masih on track. Jadi, ya tadi yang saya bilang, segitu gampangnya kita mendapatkan informasi dari luar, ya jadi gampang juga masuk yang negatifnya juga. Jadi pintar-pintarkan untuk filter, makanya jadi penting banget untuk ada di komunitas yang positif, gitu ya. Nah ini hack-hacksnya, eee, jadi semangat, dilakukan terus, implementasikan terus supaya bisa mendapatkan sustainable remote career, gitu ya. Saya rasa ini, akhir dari pembahasan. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Adin dan Teh Hani ya. Oke, keren 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 banget materinya nih Coach Abu gitu. Banyak banget hal baru yang aku pribadi dapat itu banyak ya hal baru kayak internal word gitu, itu bener banget sih kayak kita bisa buat dunia kita sendiri, kayak gitu kan. Iya, Kayak kalau boleh jujur nih Coach Abu, kalau aku sendiri misalnya kayak ada banyak hashtag misalnya kabur aja dulu, terus ada berita perang-perang, aku tuh nggak terlalu fokus ke sana gitu, kayak iya, ya udahlah gitu, itu mereka yang ribut itu kayaknya nggak mempengaruhi aku gitu soalnya. Jadi mmm, makanya, oh iya ternyata itu namanya internal world ya gitu, nggak usah terlalu peduliin hal-hal eksternal, bener nggak Coach Abu? iya iya iya, karena banyak aja kan berita-berita, terus yang kayak sering nggak belakangan ini muncul berita PHK sekian ribu orang, Ah, iya itu dia. ya. Itu kayak sedikit banyak kayak yang bikin kekhawatiran kan, Mmm, "Waduh, mhm mhm. sedang tidak baik-baik aja nih," gitu kan. Segala macam. Cuma itu ya kalau nggak kita filter akhirnya pengaruh ke kita juga, gitu ya. Bener bener. Dan sosial media sebenarnya gitu juga kan Coach Abu, jadi apa yang kita cari, apa yang kita yakini, ya udah itu yang datang ke kita gitu. Iya, Jadi betul. sekarang karena dunia digital ini bisa baca perilaku kita, akhirnya yang ketarik juga yang kita sukai gitu kan. Jadi kalau Iya. misalnya terkait internal word gitu, kalau bisa teman-teman mungkin scrolling juga hal yang positif gitu ya Coach Abu? Iya, betul sekali. Nah, itu ada yang bilang the law of attraction, LOA, betul banget, LOA. Mhm. LOA, oke. Nah, terus tadi juga Coach Abu udah sharing-sharing ternyata ada yang relate nih gitu sama growth loop gitu. Kalau Coach Abu juga merasa kalau misalnya urus course sendiri ini akan overwhelmed gitu kan Coach Abu, apalagi kalau Ya, misalnya memang sendiri dan masih kerja gitu kayak Coach Abu. Nah, ini aku sama Mbak Hani mau memperkenalkan ke teman-teman, kalau ada yang masih bingung mau mulai remote karir dari mana, mau nawarin servis apa, terus misalnya saat ini udah ada servis tapi masih bingung kalau mau niche down bagaimana. Nah, ini kita dari Growth Loop ada program namanya Turn Course Management into Profit. Jadi akan belajar gimana sih online course manager itu, kita bekerjanya itu seperti apa gitu. Kita akan belajar gimana menemukan high paying client, master the best tools and strategies, and get exclusive templates and mentorship gitu. Jadi ini, kayak kita belajar all in one A to Z-nya gimana manajemen course, tapi juga bisa handle kalau misalnya memang nggak ada tim gitu. Karena kebanyakan seperti itu nih yang aku sama Mbak Hani jalani. Satu coach itu biasanya cukup satu orang yang bisa mengerti semua A to Z-nya course, terus ternyata nggak perlu waktu lama gitu, kayak 20, 30 jam sebulan itu cukup bagi coach itu ya kalau kita kerja. Oke, nah ini selanjutnya gimana nih Mbak Hani programnya?
Oke, thank you Ardin. Sebelumnya makasih juga buat Coach Abu, gitu ya, semuanya materinya sangat menampar menampar ke anxiety-an kita nggak sih? Iya. Nah, jadi bener banget ya teman-teman, ternyata, kita tuh harus upgrade skills terus supaya istilahnya apa tadi kalau kata Coach Abu tuh otak kita tuh nggak berhenti ini ya, apa, jadi terstimulus terus gitu untuk terus belajar gitu. Makanya di Growth Loop ini salah satunya kenapa aku sama Ardin namain Growth Loop gitu ya, karena growth itu adalah sesuatu yang terus continue, bener nggak Ardin? Nggak cuman dari segi hard skills atau, skill-skills yang bisa dipelajari, tapi juga dari segi, soft skills gitu ya, atau, mindset-mindset yang harus kita build gitu ya sebagai, terutama sebagai ya remote worker ya kalau di sini kita bicaranya. Nah, jadi di Growth Loop sendiri kita punya 2 program, yang pertama Course Manager Accelerator dan yang kedua adalah Course Manager Accelerator Bundling gitu. Jadi di Course Manager Accelerator ini teman-teman, kita akan belajar dari A sampai Z, gimana sih istilahnya kayak behind the scene-nya sebuah online course itu seperti apa gitu ya, karena tadi yang seperti Coach Abu bilang kan gitu, ternyata banyak banget coach yang mereka ngerasa, ya nggak bisa ngerjain semuanya sendirian gitu, mereka butuh asistensi gitu, mereka butuh bantuan untuk, handle semua, sistem di back end gitu, sampai gimana sih caranya dari mulai planning course-nya itu sampai nanti kita, launching online course-nya sendiri gitu. Nah, kemudian kalau di accelerator bundling itu kita akan belajar juga soal meta ads gitu, gimana caranya supaya kita bisa, running paid ads atau iklan yang berbayar menggunakan Meta. Kenapa? Karena memang saat ini juga banyak coach yang, mereka juga berinvestasi gitu ya untuk menggunakan paid ads gitu untuk, mendapatkan lebih banyak leads gitu. Nah, nanti di accelerator bundling juga kita akan belajar tentang meta ads gitu, teman-teman. Nah, ini, breakdown-nya, jadi di yang accelerator ini yang pertama kita akan belajar course planning dan operation, mulai dari, planning course-nya itu seperti apa, kita bisa brainstorming sama, coach-nya gitu ya atau sama course kreatornya. Kemudian kita juga belajar, setup platform, kita juga belajar, bikin website atau bikin landing page, kemudian kita juga belajar, automation atau customer journey setup dan juga troubleshooting-nya. Mungkin kelihatannya kayak banyak ya, tadi kayak Ardin bilang gitu, kelihatannya banyak banget gitu yang harus dipelajarin gitu untuk jadi seorang course manager. Tapi again ketika kita bisa, menguasai sebuah platform minimal gitu ya, ada satu buah platform yang dia memang all in one dan di situ dia punya semua fitur, ya sebetulnya itu sangat sangat memudahkan kita gitu, sangat membantu untuk kita mengefisiensikan, kerjaan kita gitu. Jadi sebetulnya nggak sebanyak yang teman-teman bayangkan gitu ya. Kemudian kita juga akan belajar launch and promote the course, jadi kita belajar marketing strateginya, kita belajar, content preparation, sampai ke lead magnet strateginya seperti apa, email marketing, kemudian ada community building juga, sampai launch and campaign timeline. Gitu. Nah, untuk PDF guide-nya juga kita bakalan kasih PDF guide, tentang lead magnet ideas, content ideas, terus 10 topic email sequences, ada juga course automation workflow map, ada course operation checklist-nya, ada business profile guidance. Jadi nggak cuman skills aja, tapi kita juga, kasih tahu cara untuk bikin business profile yang bisa, menarik atau kita bisa attracting potential client gitu ya, dan juga ada pricing and package guidance sama agreement template. Nah, other benefits-nya apa sih kalau di yang akselerator? Di akselerator ini kita juga belajar tentang client acquisition session gitu. Nah, kalau aku sama Ardin ini, kita memang fokusnya di Instagram dan LinkedIn ya Ardin ya. Jadi kita, menggunakan Instagram dan LinkedIn untuk client acquisition. Kenapa kita namainnya client acquisition? Karena kayak tadi Coach Abu bilang ya, lagi-lagi kita harus action, kita nggak bisa cuman nungguin, ada yang nyamperin ke kita, tapi kita juga harus menjemput bola gitu, makanya kita namain client acquisition. Karena di client acquisition ini kita bakal belajar gimana caranya kita bisa attract, calon klien, kita bisa reach out, kita bisa approach mereka dengan cara yang, optimal gitu ya. Kemudian juga ada special guest speaker pastinya tentang mastering client acquisition, terus ada, demo tutorial platform, ada client acquisition checklist juga yang biasanya dikerjain bareng-bareng ya sama teman-teman satu batch gitu supaya supaya memicu sebagai support system istilahnya untuk lebih
konsisten gitu ngerjainnya. Kemudian juga ada feedback untuk mock up project. Jadi kalau misalkan di Growth Loop ini Coach Abu, kita nggak cuman belajar skills-nya aja, tapi kita maunya teman-teman tuh langsung praktekin gitu. Makanya di Growth Loop ini ada yang namanya mock up project. Jadi teman-teman bener-bener ngerjain gimana simulasinya membuat sebuah online course itu gitu. Jadi ada mock up project-nya, kemudian yang pasti ada community dan opportunity gitu. Jadi ada komunitas yang positif banget, yang rame banget setiap hari gitu ya, dan ada opportunity juga. Jadi kalau misalkan aku sama Ardin kita ada kesempatan, kita ada job vacancies, kita juga pasti selalu share, kita mengutamakan dulu teman-teman di Growth Loop Club gitu. Kemudian yang ads bundling ini tadi termasuk paket yang akselerator, sama other benefits-nya juga, dan ada tambahan untuk belajar meta ads, basic strategi dan creation and optimization-nya gitu. Jadi kita akan belajar, dari awal banget gimana caranya ngeset, akun meta ads, gimana caranya kita bikin kreatif untuk, running paid ads segala macam gitu ya, sampai nanti akhirnya kita bisa running ads itu sendiri. Nah, kita akan belajar di ads bundling gitu. Tapi bukan sama aku, bukan sama, Ardin ya. Kita punya, digital marketer spesialisnya, ada namanya Mas Irfan, mungkin nggak hadir ya malam ini, gitu. Itu nanti di ads bundling. Oke, jadi buat, teman-teman, karena early bird-nya udah selesai di akhir bulan kemarin, nah tapi untuk teman-teman yang hadir di malam ini, kita ada voucher spesial untuk Course Manager Accelerator itu di 1350 dan ads bundling di 1999. Jadi teman-teman bisa pakai voucher ini, kita akan mulai hari Minggu besok gitu ya, kita akan mulai hari Minggu besok, live session pertamanya, dan teman-teman bisa pakai voucher ini. Kalau misalkan mau ambil yang akselerator bisa pakai voucher Agustus supaya dapat potongan tadi ya. Dan kemudian kalau misalkan teman-teman mau ambil yang ads bundling bisa pakai voucher Merdeka. Ya, boleh di-screenshot teman-teman supaya kalau misalkan mau ambil yang akselerator pakai voucher yang mana? Kalau pakai yang ads bundling pakai voucher yang mana? Oke. Dan ini yang paling menariknya nih, yang paling menariknya banget nih kayaknya aku juga abis ini mau ngambil sesi one on one deh sama Coach Abu gitu ya, biar biar nggak anxious nih. Karena tetap aja ya kadang walaupun, aku, Ardin yang udah berkarir 3 tahun sebagai remote worker ini, tetap aja Coach ada perasaan-perasaan apa ya, anxious, kadang burnout itu udah pasti ketika misalkan kita handle klien banyak dan, deadline-nya bersamaan gitu ya. Itu pasti gitu. Jadi kayaknya habis ini juga aku bakalan ngambil ini nih, sesi hipnoterapis kayak hipnoterapi, Iya, ya biar karena lebih rileks ya. ibarat Iya. HP kan kita kayak perlu di-recharge terus Di-recharge gitu. ya, iya benar benar. Nah, jadi buat teman-teman yang daftar di malam ini, join course-nya Growth Loop di malam ini, untuk 3 orang registran pertama akan dapetin free one on one self development coaching bareng sama Coach Abu. Jadi teman-teman bisa discuss any topic related to self development, pokoknya bisa curhat, konsul, meluapkan keresahan-keresahan selama ini ya Coach ya. Terus you will gain more clarity about your direction in the career world. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak galau, bingung, aku bener nggak sih memilih jalan untuk menjadi remote worker ini gitu. Kayaknya aku cuman ibu rumah tangga, kayaknya aku gaptek, kayaknya aku ya pokoknya berbagai ke-overthinking-an duniawi itu ya, gitu. Terus you will be able to connect your ideas and thoughts gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kita ngobrol sama ahlinya gitu ya, kita akan kayak mendapatkan ilham-ilham atau inspirasi-inspirasi yang, "Oh iya, ternyata gini loh," gitu ya. Jadi kita bisa, connect idea sama pikiran-pikiran kita, dan teman-teman juga bisa discover all the answer from within yourself through proper coaching technique with an expert gitu ya. Lagi-lagi kita cari expert gitu untuk menemukan jawaban-jawaban ya, untuk menemukan jawaban-jawaban tentang diri kita dan menemukan arah yang lebih tepat gitu ya teman-teman. Oke, jadi hanya untuk 3 registran pertama ya teman-teman, free one on one self development coaching bareng sama Coach Abu. Nah, ini our special guest speakers kita di batch-batch lalu ya. Kita juga selalu mendatangkan guest speaker, ada Bang Andi. Bang Andi itu juga career coach. Terus ada Philip Rubenhaus, ya, dia juga coach dari Jerman gitu ya. Dia mindset coach juga.
gitu. Kemudian ada Mathis itu dia juga English coach gitu. Jadi kita banyak juga mendatangkan guest speaker dari luar ya gitu. Jadi teman-teman, level up your mindset and career. Let's join our empowering community. Mungkin siapa yang ada fotonya di sini? Teman-teman dari batch-batch yang sebelumnya. Iya. Oke, dari kita segitu aja. Coach Abu, mungkin sekarang kita buka sesi Q&A ya, buat teman-teman yang mau bertanya. Atau mungkin Coach Abu yang masih ada pertanyaan. Iya, ini aku tadi dengar penjelasan Teh Ani ya. Penasaran Teh, Mhm, ini kalau karena aku kan apa namanya lagi ngejalanin course juga online course juga kan ya. Tadi yang aku bilang kan. Itu sebenarnya kalau dari online course manager ini sebagai coach boleh ya nanya ya? boleh dong, boleh. Sebagai potensial Itu klien, mungkin teman-teman abis ini ada yang mau approach Coach Abu. iya Ya, ya. boleh lanjut Coach. Teh, ini rate-nya biasanya berapa Teh? Kalau misalkan coach-coach seperti kami ini ya yang butuh asistensi gitu ya, asistensi dari online course manager itu biasa berapa ya Teh ya? Oke, Ardin mau bantu jawab? Macam-macam nih Coach Abu. Jadi kalau course manager kita bisa cari klien 2 kan, 1 klien di Indonesia atau 2 klien dari luar. Nah kalau Oh, klien dari luar ini memang karena tadi servisnya kan banyak ya Coach Abu, kita benar-benar A to Z. Sebenarnya balik lagi ke kliennya kebutuhannya apa, tapi mhm. biasanya kalau sebulan ya based on experience itu 200 sampai $400 sebulan kalau klien luar. Itu Oh, kerjanya bisa 10 sampai 20 jam sebulan. oke Gitu, 20 oke. sampai 30 jam lah kalau misalnya sampai $450. Tapi kalau klien lokal, itu yang sudah pernah nih ya teman-teman kita yang internship itu ada yang 1,5 untuk 1 bulan, itu diurusin semuanya itu Coach, dari mulai landing page, Oh, oke. WhatsApp support, terus, webinar gitu, jadi Mhm, semuanya full support gitu. Tapi balik lagi sesuai kebutuhan sama mhm, kliennya dan mhm. nego-nego nih sama teman-teman nanti yang alumni gitu kan, karena kalau yang dari alumni mereka punya rate sendiri nih, gitu kan. Oke oke. Wah, not bad ya. Iya, karena Heeh. 20 jam sebulan itu berarti cuma 1 jam kan sehari Iya iya kerjanya. iya. Jadi, Betul betul betul. kalau apalagi kalau klien lokal 1,5 gitu, mungkin agak beda jauh sama klien luar, tapi tetap kerjanya tuh 1 jam sehari, itu tuh udah Mhm. sepertiga gaji UMR Jakarta, Iya iya. gitu. Oh, oke. Ya, maksudnya win-win juga ya. Artinya dari segi POV-nya saya sebagai, yang menjalankan online course ya, itu not bad lah segitu, rate segitu tuh. Iya, Mhm. makanya pas banget kalau misalnya udah pede bahasa Inggris, cari aja klien luar gitu. Tapi kalaupun belum pede, bisa juga Coach gitu karena di Iya iya. Indonesia dan, sekarang Growth Loop lagi kerjasama nih Coach Abu sama Mayar. Mayar itu learning management system di Indonesia, jadi banyak juga konten kreator yang pakai Mayar ini. Jadi kalau teman-teman udah familiar sama Link ID, Clicky ID, Hmm. nah ini Mayar juga sejenis itu Coach Abu dan kita kerjasama. Jadi kalau misalnya ada, course kreator yang butuh jasa course manager, kita bisa saling kolaborasi nih gitu. Oh, keren keren. Oke oke. Iya, jadi Wah, ini banyak peluangnya buat teman-teman gitu, kayak Coach Abu ini, iya iya, hati-hati Coach betul. Abu habis ini di-approach ini tuh, kayaknya banyak yang mau approach. Iya iya. Ya karena ini jujur ini ngebantu banget ya buat kita, buat yang kayak saya lah ya, coach yang bener-bener emang, eee, lagi baru mau mulai bisnis karena kan masih aktif di kantor juga gitu ya. Kita belum belum yang kayak bisa langsung ngelepas nih kerjaan di kantor, tapi pengen jalan juga nih bisnis, online course-nya gitu kan ya. Nah ini ngebantu Mhm. banget sih, ngebantu banget. Iya, membantu banget ya, karena kalau misalnya cuman, ambil service desain gitu ya Coach Abu, tapi belum tentu yang desain ini bisa paham LMS, Ah, atau betul. iya, atau kontennya seperti apa Ya gitu. ya, Jadi memang course manager ini kayak all in one gitu, kalau kayak beli kopi itu 3 in one gitu kan, udah ada kopi, gula, dan susu gitu. betul betul. Oke oke. Iya, nanti bisa ngobrol lebih lanjut sama Mbak Hani kalau terkait rate buat Coach Abu bisa dinego-nego lah. Gue ya, Oke, siap. Oke, makin nih ini kita aku udah banyak juga. yang tanya-nanya nih sama Coach Abu. Iya, boleh boleh.
kita ke sesi Q&A nggak apa-apa ya? Iya Iya, iya, boleh boleh. teman-teman aku BTW aku taruh link kalau teman-teman tertarik lebih mau tahu lebih lanjut tentang course-nya seperti apa bisa klik link-nya, terus ada voucher-nya juga. Nah, sekarang kita fokus lagi ke materi tentang, mental hack gitu ya. Ini ada Coach Abu dari tapi namanya Samsung SM. Hmm. Oke, Coach Abu please sharing gimana cara mem-breakdown banyak goal yang sudah kita tuju akan tetapi terbentur kesibukan yang tak hentinya selalu menghampiri. Cie. Apalagi kita ibu-ibu yang menghadapi masalah rumah yang selalu ada tanpa kita duga. Bagaimana cara memanage-nya? Terima kasih. Terima kasih. Ini dengan Kak siapa nih ya, Samsung ya. Mhm, Cara mem-breakdown banyak goal yang sudah kita tuju, artinya udah ada goal-nya ya, sudah ada goal-nya, tapi mhm. terbentur kesibukan. Oke. Nah, berarti di sini yang terpenting, time management. Ya, time management tuh penting banget untuk kita yang remote working ya, teman-teman. Tadi saya juga bilang ya, bahwa, coba deh terapkan yang namanya time blocking. Jadi kayak misalkan di waktu-waktu mana aja kita harus ngerjain kerjaan remote-nya kita, mana yang kerjaan rumah kah gitu ya, atau yang lainnya. Nah, itu time blocking itu, penting. Supaya kayak ini sebenarnya hacks buat, nyeting pikiran kita bahwa di jam segini ini adalah harusnya ngelakuin ini. Jadi lebih rapi gitu ya. Nah, yang berikutnya pertanyaannya kan adalah nge-breakdown, goals-nya. Tapi tadi time management-nya harus, ada dulu nih. Yang kedua itu kita lakukan goal steps timeline. Maksudnya, goal itu kan pasti ada step-stepnya ya. Kita pengen buat sesuatu, ada target, tapi di situ kan ada stepnya, step A, B, C, D, sampai kemudian, bikin sesuatu, gitu ya. Contoh misalkan, saya pengen, buka kelas baru nih, kelas digital bahasa Inggris, basic contoh lah ya. Di situ kan pasti sebelum itu bisa benar-benar launching dan bisa di-publish, dijual gitu kan ya, ada step-stepnya nih. Step-stepnya apa? Misalkan saya harus bikin silabusnya dulu. Habis silabusnya udah jadi, saya mulai bikin materinya, PowerPoint-nya. Setelah itu saya rekaman ya, pasti ada step-stepnya gitu ya. Nah, itu harus di-breakdown dulu tuh step-stepnya dan dibikin timeline gitu. Satu, stepnya apa, terus kasih waktu berapa lama, semacam deadline ya, gitu ya. Timeline-nya harus ada dulu. Nah, itu supaya kita bisa dicocokin sama time blocking tadi. Jadi bisa ketahuan, oh saya sehari cuman bisa dua jam misalkan. Sedangkan berdasarkan timeline-nya saya tadi, ini perlu ada beberapa tugas yang perlu saya selesaikan, berarti satu tugas ini bisa selesai berapa hari, gitu ya. Itu supaya nanti, lebih terorganisir dulu nih. Nah, tapi poin ketiga penting, karena di sini ada poin yang saya perhatiin selalu ada, urusan yang tanpa kita duga. Nah, yang ketiga adalah, ya ada prinsip qadarullah. Ini harus penting nih, kenapa? Kita udah rapihin segala macam, kita rencanain, ternyata ada yang tidak terduga, terjadi gitu ya. Sesuatu yang tidak terduga, kita udah time blocking, udah dibikin timeline, deadline masing-masing tugasnya, ternyata ada sesuatu yang tidak terduga-duga kejadian. Nah, ini harus di prinsip ketiga qadarullah. Maksudnya apa ini? Kayaknya tadi Samsung SM ini muslim kayaknya. Qadarullah tuh gini, ya saya sudah berusaha sebaik mungkin, tapi ternyata ada yang, kejadian tidak terduga-duga, ya udah takdir, gitu. Kenapa yang poin ketiga penting? Untuk menghindari tadi mental breakdown gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita langsung uring-uringan, nah itu panjang biasanya tuh, mood-nya udah jatuh dulu, terus uring-uringan, waduh overthinking, waduh ini molor nih, bla 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 bla, gitu ya. Tapi dengan prinsip sudah takdir, nah itu kita akan lebih bisa menerima, bisa lebih gampang untuk, oke bangkit lagi gitu. Ya udah ini emang ada sesuatu yang memang, tidak terduga, ya udah oke nggak apa-apa, tapi kita siap lagi untuk mulai lagi. Tapi yang terpenting tadi ya, kita udah organisir dulu gitu. Nah, breakdown-nya adalah tadi, dari goal itu tugas-tugas apa aja yang perlu dilakukan sampai goals-nya bisa tercapai. Itu jawaban dari saya, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Coach Abu. Ini dari Kak Ila juga, terima kasih atas jawabannya.
Nah, ada satu pertanyaan lagi boleh ya, Coach? Boleh. Satu pertanyaan lagi ada dari Kak Ambar. Coach Abu mau nanya, as a remote worker, kenapa rasanya bersalah dan maju mundur ya kalau mau cuti liburan yang agak lama bener-bener nggak kepegang kerjaan gitu? Ada tips mengatasinya? Oke, bersalah dan maju mundur kalau mau cuti liburan yang agak lama, bener-bener nggak pegang kerjaan. Ah, rasa bersalah ya? Ya, rasa bersalah kalau mau cuti. Nah, ini sebenarnya kalau rasa bersalah ini, perlu kita cari tahu dulu nih, rasa bersalahnya apakah karena memang di sini kerjaannya, memang lagi banyak kerjaan atau kerjaannya memang penting, terus emang nggak bisa ditinggal terus kita cuti atau seperti apa? Harus dicari tahu dulu nih rasa bersalahnya munculnya karena apa juga, gitu ya. Atau cuma sekedar, ya udah rasa bersalah aja setiap kali mau cuti kayak ada perasaan rasa bersalah, eee, pengen liburan seminggu nggak bawa laptop gitu, tapi ada perasaan oke. Tapi kalau misalkan karena ada target timeline dari klien, target bisa mundur karena oh iya, oke. Ya kalau ini manusiawi ya, jadi kayak kita tuh, eee, pengen bisa, apa ya, karena sama klien tuh kayak pengen bisa bener-bener all out gitu ya, pengen bener-bener all out, pengen, perfect begitu ya, pengen profesional, terus kayak ada perasaan, "Yah, nanti kalau mundur gimana?" Gitu kan ya, "Gara-gara saya dong," gitu. Nah ini masih sesuatu yang manusiawi apalagi kalau misalkan, virtual assistant ini ke klien itu biasanya lebih ikatan emosionalnya lebih besar daripada kita kerja di perusahaan ya. Karena kita sifatnya klien nih. Nah, itu yang bikin akhirnya ada perasaan kayak, eee, merasa bersalah, karena ikatan personal itu lebih kuat, emosional lebih kuat. Nah, jadi kalau di kantor ada backup-nya, iya kan. Nah, di sini harus dikomunikasikan, komunikasikan ke klien, oh ya kalau misalkan kliennya kita udah dekat sama kliennya, itu kayak, "Ini bener nggak apa-apa nih," gitu. Kalau memang ternyata ya nggak apa-apa, ya sudah gitu, perasaan bersalahnya itu cuman karena sisi manusiawinya kita, khawatir kenapa-kenapa. Tapi kita perjelas, "Ini benar nggak apa-apa cuti segala macam," gitu. Jadi nggak usah dikhawatirin, perasaan bersalah itu ya manusiawi aja sebenarnya karena kita ada perasaan dekat, ya secara emosional ada ikatan juga sama dia, jadi takut kenapa-kenapa. Tapi saran saya komunikasiin dari hati ke hati gitu ya. Atau mungkin nih Teh Hani atau Mbak Ardin punya punya tips pengalamannya nggak, kalau misalkan pengen cuti ke klien? Kalau aku Coba dulu. tinggal bilang cuti sih. Oh, iya. Iya, Nggak ada ya kalau perasaan kayak gitu ya? iya, kalau aku jujur nggak ada perasaan itu karena, Mmm, selama ini dapat kliennya baik-baik gitu ya. Tapi memang ada kayak one month kalau kalau mau seminggu gitu, harus bilang sebulan sebelumnya. Tapi kalau cuma sehari, 2 hari, nggak masalah sih. Biasanya ya. kalau dari klien gitu kalau aku. Jadi kayak, Ah, ya udah dipersilahkan aja. ya. Nih Mbak Hani mah liburan aja bawa laptop. Emang iya Teh? Untung ya langsung dibantah nih sama mereka. Iya 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 bener sih, kalau misalkan memang lagi waktunya kerja, ya memang harus kerja gitu. Cuman maksudnya, kebetulan ya kalau klien aku tuh kebanyakan memang yang kayak ini loh Coach, kayak self love coach, terus kayak wellness coach gitu, yang akhirnya mereka kayak kalau misalkan aku bilang, aku mau off ya," misalkan aku seminggu nih nggak akan ngerjain kerjaan ini gitu kan, terus mereka kayak, "Oh ya, it's okay honey, you deserve it," gitu. Kayak mereka udah Iya. kayak support banget gitu, "Nggak apa-apa, kamu tuh butuh juga untuk itu," gitu. Jadi alhamdulillah sih, mereka nggak pernah Ya. komplain ya. Yang penting misalkan yang, deadline-nya ada, yang deadline-nya memang deket ya harus diberesin dulu. Tapi tetap buka laptop, ya itu buat kerjaan yang lain, buat growth loop kan, gitu. Bukan buat klien, itu Iya, beda. ya. Iya iya jadi gitu ya. Teman-teman Mhm. komunikasiin lagi aja sama kliennya, eee, tapi jangan khawatirin untuk perasaan, bersalahnya itu, yaitu manusiawi aja sih. Ngurus bisnis sendiri lebih stressful. Nah betul, karena itu perlu ada, mental wellness hack-nya kan supaya nggak stres. Ada lagi kah pertanyaan? Ini
Ada lagi Coach Abu nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa nggak apa-apa. Oke, kalau ada lagi, ini ada pertanyaan tadi dari Kak Nurul. Coach Abu butuh berapa lama ya untuk merubah belief system yang sudah kita yakini sebelumnya? Butuh berapa lama mengubah belief system? Ini tergantung lagi, balik lagi, belief systemnya tentang apa? Karena belief system itu kan luas ya sebenarnya ya. Hmm, Tentang apa? Kalau emang tentang sesuatu yang sangat prinsipal gitu ya, sangat kuat gitu ya. Nah itu butuh waktu lumayan lah ya, gitu. Jadi tergantung lagi sebenarnya. Dan ini akan tergantung teknik juga, teknik ngerubahnya. Gitu. Jadi kan banyak teknik untuk kita bisa ngerubah belief system kita, salah satunya hipnoterapi tadi gitu ya. Nah, tapi akan balik lagi belief system apa yang mau diubah. Kayak misalkan cuma kayak sekedar contoh, ke apa namanya, ngerokok itu adiktif, kecanduan gitu ya, merubah kecanduan gitu misalkan. Nah, itu juga akan, eee, apa, butuh teknik-teknik yang khusus gitu. Terus dilihat juga dari si klien ya, saya nyebutnya klien ya. Kliennya saya juga dilihat dia mindset sebelumnya seperti apa. Jadi 2 tergantung dari belief system-nya seberapa, apa namanya ya, case-nya seberapa parah, nggak tepat juga ya parah ya, pokoknya seberapa itulah ya. Kemudian sama tekniknya juga gitu. Jadi tergantung kalau berapa lamanya sih. Kalau yang simpel-simpel aja butuh afirmasi doang terus, cepet sebenarnya. oke, oke. Terus Terus ada lagi nih Coach, dari Kak Silvi. Coach, buat saya yang baru belajar di dunia remote mhm, motivasi atau afirmasi apa yang bisa saya tanamkan pada diri saya agar tidak maju mundur untuk memulai? oke. Tadi di sini motivasi atau afirmasi apa? Ya, tulis, coba ke Kak Silvi ya namanya. Kak Silvi kalau motivasi terkuat adalah motivasi dari internal kita ya. Jadi coba ditulis tadi value-nya, big why-nya apa kepengen, kerja remote ini. Ditulis, dipahami sekali, recognize gitu ya, acknowledge, ditulis bagus gitu supaya kita benar-benar sadar nih, apa sih big why-nya kita sehingga kita pengen, kerja remote gitu. Nanti kalau udah ketemu tuh, big why-nya tersebut, nanti itu penting untuk kita selalu selalu ingat ya teman-teman, misalkan bisa visualisasi. Visualisasi itu teknik yang bagus untuk afirmasi juga, gitu ya, untuk afirmasi. Sedangkan afirmasinya sendiri, ya pastinya harus terkait dengan tadi, value-nya remote working ini buat Kak Silvi apa, big why-nya apa, afirmasinya harus dari situ juga. Jadi intinya motivasi dan afirmasi terkuat itu adalah yang benar-benar relate sama kita, Mmm, gitu ya, yang benar-benar relate sama kita. Karena setiap orang pastinya punya value-nya masing-masing. Jadi kalau misalkan saya cuman bilang secara general, ya itu nggak akan terlalu kuat. Ya kayak cuman saya bilang, "Ya udah remote working itu bagus buat A, B, C, D," tapi nggak relate nih, itu juga akan percuma juga, gitu ya. Jadi coba kenalin nih value-nya apa secara personal buat Kak Silvi, terus afirmasinya harus ngikutin itu. Harus ngikutin value-nya, apa yang pengen dituju, big why-nya apa, gitu. Dan yakin, eee, untuk action, tadi udah dibahas juga ya, hacks-nya, tips-tipsnya apa untuk selama perjalanan supaya misalkan oke lah ada turunnya, pasti pasti akan ada naiknya, ada recharge-nya juga. Recharge-nya apa, tadi udah kita bahas, ya. Yang iya, iya. terpenting teman-teman di sini penting banget tadi udah dibahas juga, join komunitas yang positif untuk menguatkan, gitu. Yes, menarik ya Coach Abu, karena ini kalau boleh sharing nih Coach Abu, karena relate nih sama pertanyaannya Kak Silvi, gimana sih buat memotivasi? Sebenarnya dulu banget waktu SMP pernah baca buku The Secret, sekarang mungkin lagi Ah, happening lagi, itu kan tentang law of law attraction of ya. attraction, betul. Nah waktu itu aku tuh mau banget kuliah di Malang Coach Abu. Mmm. Nah, aku akhirnya memvisualisasinya dengan beli samponya apel, sabunnya apel, pewangi di kamar apel. Jadi kayak, Heeh, oke ini di Malang itu semua serba apel, padahal waktu ke Malang juga nggak semuanya serba apel gitu. Dan heeh, akhirnya keterima memang di, Universitas di Malang gitu kan. iya, Sama kayak juga remote work nih, remote work itu,
Iya gemoy banget berarti, tapi aku disangka teman-teman aku super pelewat waktu itu. Terus karena semuanya apel kan, sampai parfumnya Ya. apel, karena aku mau banget kuliah di Malang. Tapi Mhm. kalau remote work waktu itu Coach Abu dan teman-teman kalau boleh share lagi, aku kan belum dapat klien ya waktu itu. Terus waktu itu aku habis selesai course, nah waktu course itu kayak 1 jam sehari aku meluangkan waktu gitu. Waktu Mmm. course-nya berakhir, aku tetap melanjutkan 1 jam sehari itu, jadi kayak seolah-olah aku tuh memang udah kerja gitu. Jadi Oh. kayak itu afirmasi aku, "Oke ini aku kerja," gitu, "aku cari klien itu aku kerja," gitu. Jadi walaupun belum dapat klien, 1 jam aku kerjain setiap hari gitu. Jadi makanya 1 bulan waktu itu aku mungkin bisa reach out lebih dari 50 orang gitu kan. Ya udah akhirnya dapat klien gitu dan mungkin teman-teman yang lagi berusaha juga buat cari klien bisa melanjutkan yang misalnya teman-teman habis ikut course, dilanjutin aja nih 1 jam sehari, duduk depan laptop gitu ya walaupun, belum ada kerjaan sama klien tapi tetap, "Ini aku kerja loh," gitu, "ini aku kerja," gitu. Jadi kayak itu nanti akan datang gitu karena bener banget kayak afirmasi, terus kayak inner world kita itu bener-bener apa ya, powerful banget sih sebenarnya gitu. Betul betul. Nah, itu kenapa bisa kejadian gitu ya, teman-teman, karena ini, kita tuh ngelatih, pikiran kita, otak kita karena tadi ya, kita ngebahas synergy of three ya. Itu kita Mhm. ngelatih pikirannya kita, otaknya kita, untuk bisa ada di tahap di mana kita sudah achieve itu. Kita udah capai itu. Kayak tadi ceritanya Mbak Ardin tuh, walaupun tadi menggunakan ya apel-apel, semua serba apel ya. Di situ sebenarnya kita, Mbak Ardin lagi ngelatih pikirannya, otaknya ketika itu udah kejadian nanti di Malang, walaupun kenyataannya Malang nggak selalu apel gitu ya, tapi itu Iya kayak bener. anchor-nya secara psikologisnya, atau tadi kerjaan tadi, remote working. Ngeluangin waktu 1 hari seolah-olah bahwa itu sudah dapat klien. Nah, itu sebenarnya ngelatih pikiran kita, otak kita, ketika sudah ada di tahap yang kita pengen capai. Ketika saya sudah mendapatkan klien, rasanya seperti apa? Jadi kan tadi ya, kalau, pikiran kita sudah merasakan seolah-olah itu udah kejadian, emosinya juga ngerasain, nanti tinggal ngikutin fisiknya. Fisiknya beneran ada di Malang, fisiknya beneran Mhm. ngerasain kuliah di sana, fisiknya beneran dapet klien gitu ya. Jadi dilatihnya dari nah itu, kenapa akhirnya, visualisasi, afirmasi itu bisa works gitu. Karena itu, kita dilatih supaya ada di tempat, di tahap di mana itu udah tercapai gitu. Yes. Yes. Ini memang harus ambil sesi one on one ya sama coach Abu gitu karena ini aku kalau sharing lagi kebanyakan sharing karena aku pernah ambil sesi coaching coach Abu tapi itu jadi Oh ya? kebutuhan menurut aku ya. Jadi Heeh. kalau teman-teman sekali aja nyobain sesi coaching menurut aku itu akan jadi kebutuhan. Kayak nggak cukup loh brainstorming sama ChatGPT aja gitu. Emang perlu real life, karena kalau sama coach terutama kayak kayak coach Abu gitu ya, udah certified, itu bisa membantu mengurai pikiran-pikiran yang ada di otak kita. Kalau tadi kata Kak Ila itu ya, ada banyak goal gitu. Itu karena kita tuh nggak pernah menulis itu, dan nggak pernah diurai, makanya nanti dibantu nih sama coach, gimana sih mengurai goal-goal itu, dan akhirnya jawaban itu keluar dari diri kita sendiri. Itu yang bikin aku amazed sih sebenarnya sama proses coaching, gitu. Oke deh, itu, mungkin tanya jawabnya nanti bisa kita lanjut, nggak tahu di sesi kapan gitu, tapi teman-teman yang tertarik bisa ke coach Abu kalau misalnya mau coaching one on one, atau kalau mau kerja bareng deket sama coach ini karena bener nggak sih Bani kalau kerja bareng deket coach itu kita dapat ilmunya juga, dapat energinya juga. Teman-teman bisa join latihan course management, tadi linknya sudah ada di komen ya, gitu. Dan jadi coba kalau Mbak Hani mau sharing sedikit juga kalau kerja sama coach gimana sih Mbak rasanya? Kalau buat aku justru kayak kita join course tapi gratis, bener nggak? Karena, kita sendiri kita yang handle materinya gitu, kita yang masukin, konten-kontennya, kita yang upload, materi-materinya gitu, Coach. Jadi, pengalaman aku nih ya, karena kebetulan klien-klien aku yang sebelumnya kan dari luar semua gitu ya, dan itu kan course mereka tuh mahal-mahal, Coach. Ada yang satu sesinya aja bahkan kayak sampai 800 pound sterling, ada yang sampai itu 400 pound sterling gitu, yang Mhm. which is kalau itu ada di Indonesia ya belum tentu aku beli gitu ya, karena nggak Mhm. affordable gitu. Nah, dengan kerja sama, coach itu gitu, dengan kerja bareng sama coach itu ya, buat aku itu sebuah privilege karena aku bisa lihat
materinya dengan gratis, malah bukan gratis ya, malah aku dibayar, malah aku yang dibayar gitu. Bukan aku yang bayar, tapi aku yang dibayar gitu. Malah kita kadang bisa brainstorm kayak, misalkan dia juga kadang nanya, "Menurut kamu tema ini lagi, ini enggak, lagi hype enggak?" Gitu, "Lagi dibutuhin enggak?" Gitu sama, eee, audiensnya gitu ya. Malah dia yang balik tanya sama kita gitu, yang which is buat aku itu bener-bener pengalaman yang apa ya, yang luar biasa banget gitu. Karena kalau misalkan aku sengaja kayak harga course £400 ya mikirnya juga berapa ratus kali ya beli course harganya £400, £500 gitu kan. Pound sterling gitu, bukan rupiah lagi gitu. Makanya dengan jadi course manager ini buat aku banyak banget pelajaran yang bisa diambil, karena hitung-hitung aku bisa ikut course gratis gitu dan kayaknya mungkin yang selama ini menjaga mental wellness aku pun tuh ya, mungkin dari situ juga coach gitu. Karena kayak tadi aku Mmm, bilang ya, kebanyakan, klien-klien aku mereka kayak wellness coach, self love coach gitu, atau enggak kayak mindset coach yang mereka bener-bener positif terus bawaannya gitu. Jadi ketika aku capek tuh mereka ngerasa gitu kayak, "Hani kayak kamu tuh harus ini dulu deh, kayaknya harus break dulu gitu, kamu harus stop dulu, kamu harus pause dulu, recharge dulu gitu, kamu deserve kok untuk itu," gitu. Jadi kayak mungkin itu gitu yang menjaga aku tetap waras selama 3 tahun ini ya. iya Mungkin iya. itu juga gitu, walaupun istilahnya dengan deadline yang banyak, dengan handle klien yang banyak, deadline yang bersamaan, tapi mungkin karena dari merekanya sendiri, menularkan energi yang positif gitu, jadi akunya pun tetap on track gitu, Coach. Jadi, ya gitu Ardin, kalau buat aku pribadi sih itu sebuah privilege ya, karena kalau beli course-nya aku nggak kebeli gitu kan, nggak affordable banget. Jadi enaknya adalah bisa belajar gratis justru, malah bisa konsultasi gratis, malah aku yang dibayar gitu. Jadi buat aku sih privilege banget jadi Iya course bener, manager. konsultasi gratis. Aku juga ditawarin, "Arin kalau mau konsul feel free ya," gitu. Oke. Iya kan, bener ya? Oke deh, kita sudah sampai jam 9, nggak kerasa gitu ya, ngobrol sama Coach Abu, sharing-sharing dari Coach Abu ini bermanfaat banget. Semoga teman-teman juga ke-boost gitu ya. Ingat tadi summary-nya dari Coach Abu gitu, kita harus, jangan lupa journaling gitu ya Coach Abu, kita tulis apa yang dirasa, goal-goal-nya juga kalau bisa ditulis, terus buat inner world kita sepositif mungkin. Dan again gitu, kita juga harus tetap melatih skill-skill kita, belajar-belajar hal baru untuk memperkuat otot otak kita. Bisa join lagi di sini, Mbak Hani sudah drop link-nya, jangan lupa ikutan. Ini special diskon, yang mau dapat free coaching sama Coach Ade 101 yang kita ada nih buat free coaching dan terbatas cuman 3 orang gitu, 3 orang yang daftar hari ini. Oke, sekian dari kami. Terima kasih Coach Ade, Mbak Hani, dan teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga sesi sharing ini bermanfaat buat kita semua. Oke, assalamualaikum, selamat malam, selamat istirahat. Malam, Terima kasih semua. assalamualaikum. Nah, Thank you, Coach. thank you Teh, Mbak Adi, teman-teman. Iya, makasih Bye. Coach Abu.